Ya, kita akan dengarkan secara jelas, secara lengkap bagaimana beliau menggali, mempelajari sejarah-sejarah tersebut. Oke, Pak Ismail, waktu saya serahkan kepada Anda untuk mungkin dimulai dari sedikit mencuplik tentang kesaksian Bapak yang lalu, ya, supaya benang merahnya bisa ketemu, Pak. Silakan, Pak Terima Ismail. kasih. Ya. Ya, terima kasih. Salam, selamat sore kepada seluruh pemirsa channel yang berbahagia saat ini. Saya berterima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk kembali menyampaikan apa yang saya alami dan yang saya terima sebagai satu pengalaman hidup yang sangat membahagiakan. Ya, latar belakang saya sebenarnya dari kecil saya sebenarnya seorang yang senang mempelajari berbagai agama, tetapi di satu saat ketika satu saat saya remaja, saya masuk dalam satu perguruan silat. Nah, disitulah sebenarnya saya dibayar menjadi seorang Muslim, ya. Karena waktu saya lulus, saya harus membacakan beberapa kalimat dan kemudian setiap minggu kita latihan pun kita mendengar berbagai tausiah dan saya mulai diisi oleh iman-iman yang kebenaran-kebenaran yang saat itu saya terima pada waktu remaja pemuda. Namun karena dalam perguruan silat itu kami setiap bulan kami juga dilatih atau mengadakan pertandingan persahabatan. Jadi saya ada pertandingan persahabatan dengan jiu-jitsu, judo, dan lain sebagainya. Saya merasa perlu lebih memperlengkapi dan saya juga masuk belajar satu kebatinan yang dalam yang ada pada guru saat itu. Ya, tapi menjelang satu saat ketika sesudah berapa tahun saya mempelajari itu, saya mengalami satu hal yang mengganggu saya dalam aliran kebatinan itu. Dan saya merasa ada sesuatu yang saya rasa tidak pas buat saya, ya. Nah, di dalam ketidakpasan itu saya mencari sesuatu bagaimana melepaskan ini semua. Dan ketika saya melepaskan itu dan sebagaimana saya katakan, saya belajar tentang kebenaran, saya belajar tentang iman saya, dan saya belajar bagaimana di Muslim kita diajarkan dari tausiah-tausiah yang saya dengar, ya, dan pelajaran-pelajaran yang saya dengar. Tetapi karena ini saya jadikan sebagai pergaulan, ya, saya juga bergaul dengan banyak orang Kristen, ya, saya juga pergi ke gereja, ya, dan pergi ke berbagai tempat dan belajar dan mau menemukan bagaimana kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu adalah Tuhan sendiri dan pemilik kebenaran adalah Dia sendiri, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kembali bagaimana saya menemukan, ya, ketika saya belajar kebatinan itu, kebatinan yang saya pelajari adalah ilmu nafas, ya, di mana dengan ilmu nafas itu saya boleh bisa mengeluarkan roh saya, tapi pada saat sampai titik sedikit lagi, ya, saya merasa terganggu, ya, oleh satu roh yang menurut saya tidak pas buat saya. Dan saya mencari siapa yang mampu melepaskan. Tetapi tidak ada yang bisa. Sehingga satu saat saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, di mana saya dilepaskan dan saya berpuasa dengan beliau, ya, dengan beberapa hari, dan saya dilepaskan. Disitulah saya melihat bagaimana kuasa daripada Isa Al-Masih atau yang disebut Yesus Kristus, bahwa Dia adalah sungguh sesuatu yang mampu melepaskan dari segala sesuatu ikatan kegelapan. Nah, disinilah saya mendalami dan saya menemukan sosok kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya. Ya, ada beberapa alasan ketika prosesnya masih cukup lama, sampai saya remaja, sampai saya menikah dan sampai saya besar, saya diproses, ya.
untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam beberapa agama yang saya pelajari, dalam proses tadi saya belajar, dan saya merasakan bagaimana justru di Al-Quran saya dituntun untuk mengenal siapa Isa, dan di dalam pengalaman bagaimana saya dilepaskan daripada roh-roh atau kuasa kebatinan yang begitu besar, yang begitu kuat, ya. Saya boleh mengenal sosok Yesus, Tuhan Isa Al-Masih, dalam Islam dikatakan Isa Al-Masih, ya. Dialah sebagai sosok yang terbesar. Sehingga inilah yang membangkitkan minat saya untuk bagaimana saya mempelajari lebih dalam lagi. Siapakah itu Isa Al-Masih? Nah, saya mulai membaca Al-Quran sejak lama, ya. Saya mempelajari dengan tekun, ya. Saya memang tidak belajar bahasa Arab, tapi saya mempercayai Tuhan mengerti bahasa di mana saya tinggal, di mana saya lahir. Teristimewa ketika saya membaca dalam Al-Quran sendiri, ya, walaupun saya dengar bahwa di mana dalam tausiah-tausiah yang saya terima dari guru, ya, bahwa Alkitab kekristenan itu sudah dipalsukan, ya, bahwa ini sudah ada di dalam, terkandung penuh di dalam Al-Quran. Sehingga memang saya belajar Al-Quran secara mendalam, tapi dalam bahasa Indonesia. Mengapa saya pilih dalam bahasa Indonesia? Terutama di dalam, ketika saya membaca di dalam Al-Quran, ya, 41 ayat 44 Al-Kisah, kalau tidak salah itu, ya, saya boleh lihat, ya, ini sedikit. Fusilat, ya, ayat 44, dia berkata, jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan rasulnya adalah orang Arab? Ya, katakanlah Al-Quran itu petunjuk penawar bagi orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka. Sedang Al-Quran adalah satu kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini turun ketika berhadapan dengan orang Mekah, ya. Jadi saya melihat Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab karena rasulnya orang Arab. Dan dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa Allah mengirim utusan-utusan ke dalam berbagai tempat dengan bahasa kaumnya. Ya. Saya mulai merenung, bukankah di dalam Taurat juga turun kepada Nabi Musa? Tentu bukan dalam bahasa Arab, tentu dalam bahasa Ibrani. Ya. Begitu pula ketika saya mempelajari Injil, Sabur turun pun dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Daud sebagai raja Israel. Ya. Begitu pula Injil turun kepada Nabi Isa. Tentu turun secara bahasa kaumnya. Jadi itu turun untuk umat agar boleh mengerti. Sehingga saya percaya dengan saya belajar dengan menggunakan bahasa Indonesia tentu tidak salah. Terutama saya belajar Al-Quran itu lewat Al-Quran dan terjemahannya yang dirumuskan oleh 10 orang, terdiri dari beberapa profesor, doktor pada zamannya. Dan saya percaya profesor-profesor Islami ini tidak mungkin menulis atau menerjemahkan dengan sengaja memberikan kesalahan-kesalahan atau kekeliruan. Tentu mereka
menerjemahkan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, sehingga dengan demikian saya meyakini bahwa Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu memberikan pengertian yang baik. Dan saya mendapatkan itu. Ya. Sehingga dengan yakin saya terus belajar. Nah, di dalam saya mempelajari, mengapa akhirnya saya memutuskan menerima Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mengalihkan ya iman saya kepada Dia dengan penuh keyakinan, dengan proses yang secara baik, ya. Ada beberapa hal yang menurut saya adalah penting saya bagikan kepada teman-teman dan juga rekan-rekan di mana saja yang berminat mempelajari hal ini. Motif saya tidak lain adalah mau berusaha mencari pemilik kebenaran, kebenaran yang sah. Ya. Nah, saya melihat hal yang menarik adalah mengapa saya membandingkan Al-Quran juga dengan berbagai agama, terutama saya merucut kepada tiga agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi, ya, Israel, agama Islam, dan juga agama Kristen. Karena rupanya ada benang merah. Mengapa? Sebab ketika saya membaca Al-Quran, jelas ketika Nabi Muhammad diminta pertanggungan jawab dari orang-orang Mekah, dijawablah oleh Muhammad saat itu, ya, bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk memegang agama Ibrahim, agama yang lurus, agama yang diterima oleh Ibrahim. Ibrahim adalah menerima amanat untuk tidak mempersekutukan Allah. Ya. Nah, disinilah yang saya yakini bahwa betapa agama Ibrahim itu menjadi sorotan dalam penelitian saya. Nah, ketika saya mempelajari, ya, apa yang dimaksud tadi agama Ibrahim? Itu agama yang tidak mempersekutukan Allah, ya, agama yang menyembah hanya satu Allah. Inilah yang diturunkan, ya, kepada Musa dari Masabur dan diturunkanlah juga kepada Isa. Ya. Nah, saya melihat bahwa hal ini, ya, bahwa hal ini adalah hal yang sangat menarik perhatian. Tapi ketika saya melihat fokus kepada agama Ibrahim ini, saya tertarik di dalam melihat validasi tentang keabsahan. Siapa sebenarnya yang berhak, ya, yang menerima warisan betul-betul sebagai agama Ibrahim, ya. Nah, ini yang menarik perhatian saya, yang menjadi fokus perhatian saya. Mengapa hal ini menjadi menarik perhatian saya? Karena satu hal, bahwa ketika saya melihat Isa Al-Masih, bagaimana kisah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran begitu luar biasa. Beliau lahir dari seorang perawan, ya, yang disebut Maryam dalam Quran, dan di dalam Alkitab disebut Maryam. Ya. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana Isa lahir dari Roh Kudus, dari kalimat Allah. Ya. Dari kalimat Allah dia lahir dengan baik, ya. Dan dia pun menerima mujizat. Maka ketika pada zamannya, ketika Maryam, ya, setelah melahirkan,
Dia diserang oleh orang-orang bangsanya, kaumnya. Tetapi Isa menjawab, diberi hak jawab. Sehingga apa yang terjadi ini adalah mujizat dari Allah. Ya. Mujizat yang luar biasa. Nah, bahkan saya melihat mujizat yang luar biasa adalah bagaimana Allah mengajar Isa ini dengan hikmat dan kenabian. Ini sangat menarik buat saya. Dari kisah ini, saya melihat satu perbedaan yang sangat luar biasa dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Saya meneliti sejarah dari Nabi Muhammad. Ya. Muhammad lahir sebagai anak yatim karena dalam kandungan berapa bulan, 7 bulan sebelum beliau dilahirkan, ayahnya Abdullah meninggal dunia. Ya. Dan dia menjadi seorang yang tidak memiliki ayah pada saat dilahirkan. Nah, pada saat dia dilahirkan pun, ya, dia diterima oleh kakeknya Abdul Muthalib dan dia diungsikan untuk menerima susu, ya, disusukan di satu tempat oleh karena ibunya mungkin tidak bisa memberikan air susu pada saat itu, ya. Sehingga tradisi katanya bangsawan Quraisy, anak-anak kecil harus diberikan susu di tempat lain. Walaupun itu sebenarnya saya sendiri masih meragukan, tapi saya tidak ada data untuk hal itu. Ya, bagaimana mungkin ibunya melahirkan tetapi tidak mampu memberikan air susu? Ya, itu satu hal yang berbeda yang mungkin bisa kita gali kemudian. Tapi tradisi berkata 2 tahun. Setelah 2 tahun dia diantar oleh kakeknya. Dan yang menarik di sini adalah ada satu hal catatan menarik. Ketika dia dilahirkan sebelum disusukan, ya, atau antara itu, ya, maka Muhammad kecil ini, ya, Muhammad baby ini, dia diterima oleh kakeknya, dibawa ke Ka'bah. Dibawa ke Ka'bah dan di hadapan seluruh pemuka agama Quraisy, ya, dan di hadapan 360 berhala. Karena Ka'bah itu penuh dengan berhala. Ka'bah itu adalah tempat penyembahan dewa-dewa, Alata, Al-Uzza, dan Manat. Di mana pemuka agama Quraisy adalah penyembah agama berhala, termasuk Abdul Muthalib. Ya. Itu adalah penyembah berhala. Sehingga mereka membawa Muhammad di situ dan diberi nama Muhammad. Ya, diberi nama Muhammad. Ini ceritanya yang saya gali. Walaupun setelah itu ada satu hal yang menarik tentang nama ini. Ya. Ketika dia diberi nama di hadapan seluruh pemuka agama dan di hadapan para berhala, saya melihat satu perbedaan yang sangat mencolok dengan kelahiran Isa. Isa lahir, dia diberi nama Isa alaihissalam itu oleh Allah, bukan oleh manusia. Ya, dia diberi nama, katakanlah dia Isa alaihissalam. Al-Quran menjelaskan ada 2 orang yang diberi nama lahir, yaitu Yahya, Nabi Yahya, dan Isa alaihissalam. Nah, saya di situ membandingkan bagaimana dikatakan bahwa kalau beliau adalah nabi penutup, nabi terakhir, nabi yang teragung, tetapi kelahirannya adalah sangat hal yang berbeda. Dan ketika besar pun bertumbuh, dia diajar dengan hal yang berbeda. Allah mengajar Isa langsung dengan nabi, kenabian, hikmat, Taurat, Injil, dan diperlengkapi dan Allah yang mengajar langsung. Artinya ada kontak langsung antara Isa si kecil dengan Allah.
pemilik alam semesta. Tapi berbeda dengan kelahiran Muhammad. Muhammad lahir dibawa ke Ka'bah, di tempat pemuka agama berhala, dan bertumbuh besar. Bahkan setelah usia menjelang 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya ke Yastrib, ya, di mana di Yastrib itu adalah sebenarnya keluarga besar ibunya. Kita tahu kota Yastrib adalah kota yang terbesar adalah di sana penganut agama Yahudi. Ya. Ada beberapa orang Quraisy atau orang Arab di sana. Nah inilah keluarga besar daripada ibunya Muhammad. Dia berkunjung ke tempat keluarga besar ibunya, dan ketika beliau kembali mau menuju Mekah, kembali beliau ditimpa kesedihan karena ibunya harus berpulang, ya, ke Ramatul. Sehingga praktis beliau yatim piatu, ya. Dan itulah mengapa kakeknya Abdul Muthalib mengasuh sampai beliau besar. Dan kita melihat beliau baru mengenal tentang hal iman itu pun baru berusia ketika 40 tahun. Ya. Jadi sangat berbeda dengan Isa. Bahkan ketika beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, beliau begitu ketakutan. Beliau tidak tahu bertemu dengan siapa. Bahkan yang kedua kali dia begitu ketakutan sampai dia pulang, dia minta diselimuti, ya. Sehingga ketika pulang istrinya justru bertanya. Nah, ini di sini saya katakan anehnya istrinya bertanya, mungkin istrinya tidak pernah terbiasa memanggil dia Muhammad. Istrinya memanggil, "Hai Abul Qasim, apa yang terjadi padamu?" Nah, ya. Ternyata saya juga membaca Muhammad punya nama Abul Qasim. Khusus banyak golongan Yahudi, baik di hadis, memanggil Muhammad itu tidak Muhammad, tetapi Abul Qasim. Ya. Ini satu hal yang sangat menarik pada catatan buat saya. Dengan demikian saya melihat jelas perbedaan yang sangat jelas bagaimana kelahiran Muhammad dibandingkan kelahiran Isa Al-Masih dan pertumbuhan iman Isa Al-Masih dengan pertumbuhan iman daripada Muhammad. Ya. Itu sangat berbeda jauh. Tidak dapat terbandingkan. Ya. Ini yang membuat saya melihat, wah, ini lebih luar biasa. Dan ketika saya gali lebih dalam, ada satu hal yang menarik dalam kaitan sebagai link yang berkaitan dengan agama Ibrahim. Ya. Nah, Ibrahim karena mengatakan bahwa ini yang menjadi amanat sebagai pemegang mandat, ya, daripada agama Ibrahim. Ketika Ibrahim menerima mandat dari Allah, maka dia memenuhi perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, perintah-perintahnya adalah tidak mempersekutukan Tuhan, menyembah satu Allah, ya, dan menerima amanat-amanat. Dan satu hal yang penting harus tercatat, bahwa ketika Ibrahim menerima amanat itu, dia disahkan oleh Allah dengan menerima tanda sunat. Maka sejak itu seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu harus disunat. Nah, saya membaca di dalam, ketika saya bandingkan membaca dalam Alkitab, baik Ismail, baik Ishak, kedua anaknya pun disunat. Ya. Baik Yakub, Daud, dan semua sampai kepada Isa pun disunat. Karena itu adalah amanat. Nah, ketika sampai saya melihat daripada garis ini, saya cukup tersentak. Loh,
Kalau begitu kapan sang nabi juga mengalami riwayat ini? Ternyata setelah saya baca dalam seluruh periwayatan, tidak ada Nabi Muhammad riwayat penyunatan beliau. Saya masih penasaran. Ya, saya bertanya kepada guru waktu itu. Saya bilang, mengapa kok saya tidak melihat riwayat penyunatan? Beliau berkata, ada. Walaupun saya tidak membaca saat itu. Dan saya cari-cari memang juga saya meragukan, ya, bahwa beliau menerima itu ketika lahir. Loh, kalau ketika lahir beliau itu disunat, tentu kakeknya Abdul Muthalib pasti mengetahui. Dan pasti diceritakan, karena itu menjadi kebanggaan keluarga besar daripada orang Quraisy. Apalagi beliau sebagai bangsawan terkemuka Quraisy menerima amanat ini, pasti dikemukakan. Ternyata tidak juga. Seperti saya ceritakan ketika ada di Ka'bah, di hadapan 360 berhala, tidak ada berita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu terjadi, ya, tentu permulaan sebelum hijrah ke Madinah, ketika masa di Mekah, 12 tahun beliau ada di Mekah dan menerima orang-orang untuk masuk kepada Islam. Itu pun tidak ada riwayat penyunatan. Saya masih melihat lagi, ya, yaitu di dalam mempelajari lagi di dalam keluarga Nabi sendiri. Keluarga Nabi, dia menikah dengan Siti Khadijah pada umur 25. Ya, selama 15 tahun beliau memiliki putra-putri. Dan ada 2 putranya yang laki-laki. Walaupun masih belum sampai remaja pemuda, sudah dipanggil oleh pulang. Tetapi kepada anak laki-lakinya pun beliau tidak ada riwayat penyunatan. Ya. Jadi dengan kata lain tidak ada riwayat ini. Ya. Bahkan ketika beliau sudah hijrah di Madinah, tinggal di Yathrib di Madinah, di mana beliau juga memiliki anak dari seorang budak yang diambil menjadi istrinya, ya, dari negeri Habsyi, yang bernama Maryam. Anaknya Ibrahim, yang dinamakan Ibrahim, juga meninggal dalam usia muda. Itu pun tidak ada riwayat penyunatan. Jadi dengan kata lain, saya melihat hukum sunat ditambahkan kemudian oleh para pengikut-pengikut yang kemudian, mungkin entah berapa ratus tahun setelah beliau dipanggil pulang. Ya. Nah, sedangkan sunat ini menjadi tanda sah kewarisan daripada link agama Ibrahim. Nah, dilihat dari sinilah saya semakin mantap bahwa betul, ya, saya meragukan atau saya lebih menetapkan pilihan saya bahwa Isa lah sebagai nabi yang terakhir. Isa sebagai Tuhan yang betul-betul dipilih oleh Allah untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, inilah yang membuat saya jatuh hati, membuat saya jatuh pada pilihan bahwa ternyata benar bahwa Isa lah yang dipanggil Yesus Kristus. Itulah yang membuktikan dirinya sebagai Tuhan dan pemilik kebenaran, sang kebenaran itu sendiri. Inilah beberapa riwayat yang membuat saya memiliki pilihan yang berbeda. Sehingga dengan mantap dan dengan keyakinan yang penuh, saya mempercayakan diri saya untuk memilih Isa atau yang dipanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, pesan saya kepada seluruh teman-teman sebangsa dan setanah air, mari kita pelajari sungguh-sungguh
tentang kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran itu tidak mungkin dapat disembunyikan. Kebenaran itu akan dapat kita ketemukan kalau hati kita betul-betul mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu semua akan dibukakan dengan jelas. Ya. Kemudian soal kitab. Ketika saya mempelajari itu, ada teman saya juga berkata, itu kitab sudah dipalsukan. Engkau tidak dapat menemukan. Saya melihat di dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran atau dalam masa Nabi masih hidup. Ya. Bahkan di dalam riwayat-riwayat penurunan ayat-ayat suci kepada beliau. Tidak pernah beliau kritik Alkitabnya itu sendiri. Kitab itu yang dipegang oleh orang Kristen. Orang Nasrani pada waktu itu. Atau Taurat orang Yahudi. Tidak. Dia tidak pernah mengklaim bahwa kitab yang dipegang oleh orang Nasrani pada saat itu adalah kitab yang palsu. Tetapi yang diprotes adalah hal-hal yang disembunyikan oleh para rahib, yang disembunyikan oleh para orang-orang Yahudi di dalam mengajar kebenaran yang seharusnya mereka sampaikan. Itulah yang diprotes oleh Al-Quran. Nah, oleh sebab itu ketika saya mempelajari lebih dalam tentang kesejarahan, ya, situasi keadaan pada saat itu, memang Alkitab pada saat itu belum diterjemahkan. Dan yang menerjemahkan di dalam daerah kota Mekah adalah Waraka bin Nawfal. Siapakah Waraka bin Nawfal? Waraka bin Nawfal adalah seorang pendeta Nasrani yang menjadi pamannya Siti Khadijah. Ya. Nah, beliaulah yang justru memperkuat ketika Nabi pertama kali menerima pewahyuan. Nah, ini juga menarik perhatian, ya. Menarik perhatian saya. Ketika beliau pertama kali menerima pewahyuan, beliau begitu ketakutan. Beliau begitu gemetar. Bahkan menyangka bertemu dengan sesuatu makhluk yang menyeramkan. Beliau tidak tahu. Al-Quran sini menjelaskan. Menjelaskan bagaimana beliau tidak tahu tentang hal iman. Muhammad tidak tahu hal-hal yang gaib. Tidak tahu hal-hal apa itu Alkitab sebelumnya. Berbeda dengan Isa. Isa sejak kecil, sejak lahir, dia telah memiliki mujizat. Ya, sejak lahir, bahkan bisa dalam pertumbuhannya, dia bisa membuat burung dari tanah, menghidupkan burung, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta, ya, dan berbuat mujizat lainnya. Kenapa? Sebab Allah sendiri yang mengajar beliau langsung. Sedangkan Nabi Muhammad itu diajar oleh utusannya saja, oleh Jibril. Dalam tingkatan itu saja sudah sangat berbeda. Inilah yang membuat saya meneliti dan mendorong dan meyakini bahwa sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperdalam, perlu digali dengan lebih jelas. Ya, seperti tadi saya kemukakan, ya, bahwa ternyata Al-Quran sini menjelaskan kalau Muhammad sendiri merasa ragu dengan apa yang diterimanya, tanyalah kepada orang-orang yang terdahulu yang telah diberi kitab sebelumnya. Ya. Jadi dengan kata lain, untuk dapat memahami apa yang diterima saat itu, dia harus merujuk kepada Alkitab. Begitu pula ketika beliau pertama kali menerima sesuatu yang menakutkan. Menurut Muhammad saat itu, dia begitu ketakutan, begitu stres, begitu tertekan.
Dan dalam penekanan itulah dia mesti datang kepada orang yang dianggap mampu memberikan kekuatan kepada imannya. Tentu orang yang sepaham, yang mengerti dia. Anehnya dia tidak datang ke pemuka agama Quraisy. Dia tidak datang juga ke pemuka agama Yahudi. Tetapi dia datang ke pemuka agama Nasrani, yaitu Waraka bin Nawfal. Nah, inilah yang saya lihat betapa beda jauh antara Isa Al-Masih dengan Muhammad secara kedudukan, ya, secara kenabian itu sangat berbeda jauh. Ya. Bahkan tidak dapat terbandingi. Ya. Justru Al-Quran sendiri menjelaskan hal itu. Ya. Nah, dari situlah saya meyakini bahwa ternyata untuk dapat memahami siapa itu, ya, dan bagaimana kebenaran ini, ya, maka Alkitab dapat memberikan jawaban yang luar biasa. Nah, inilah yang saya melihat catatan yang terakhir yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana saya meyakini bahwa ternyata Isa Al-Masih memiliki nilai lebih dari segala-galanya. Ya. Bagaimana dari kisah Al-Quran ini, ya, Isa Al-Masih telah dipersiapkan, bahkan terakhir ketika dia turun kembali, bukan lain-lain nabi yang diminta oleh Allah menjadi hakim bagi seluruh makhluk di dunia. Hanya Isa Al-Masih yang turun sebagai hakim yang adil dan sebagai imam bagi seluruh bangsa. Ya. Nah, inilah yang meyakini kita bahwa ternyata Allah menetapkan yang sungguh-sungguh. Siapakah yang hak, siapakah yang sah sebenarnya. Itulah yang memberikan keyakinan buat saya di antara hal-hal yang lain yang bisa saya bagikan lebih jauh, ya. Bagaimana Isa Al-Masih itu memberikan keutamaan yang paling besar dan terbesar dari seluruh nabi yang ada. Dan di dalam Alkitab dijelaskan bahwa dia adalah Tuhan atas seluruh makhluk. Nah, inilah sang kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Inilah yang mendorong saya dan meyakini saya bahwa Isa Al-Masih itu patut menjadi pemegang, penuntun untuk kita menemui sorga yang sesungguhnya, bukan yang lain. Demikianlah sedikit kesaksian saya, bagaimana saya menemukan kebenaran, bagaimana saya menemukan siapa sesungguhnya yang dapat menuntun kita menuju tempat yang kekal dan sorga yang benar, yaitu Isa Al-Masih sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Ya, apa kabar Pak Ferdi? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Haleluya. Ya, terima kasih sudah hadir kembali untuk mau berbagi kepada teman-teman yang lain apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Anda, bagaimana perjalanan iman Anda setelah menerima dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar orang-orang bisa melihat terang, orang-orang bisa mendengarkan Tuhan yang benar seperti apa, karena dari ekspresi kehidupan, ekspresi yang dilakukan oleh manusia itu mencerminkan kepada siapa dia percaya, kepada siapa dia berkiblat, kepada siapa dia menaruh imannya, kepada siapa dia bersama-sama. Dan dari ekspresi yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan pemuka-pemuka agama atau orang-orang yang beragama, nah kita akan bisa membedakan, kita akan bisa dengan mudah menarik satu kesimpulan
satu keputusan yang jelas, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang benar itu sangat mudah untuk dikenali. Oke Pak Ferdi, saya tidak berlama-lama lagi. Anda bisa menceritakan bagaimana situasi setelah Anda terima Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan kehidupanmu. Silakan Pak, ceritakan secara lengkap. Ya, Shalom Elohim Besem Hamashiach. Saya bersyukur malam hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk berbagi kesaksian yang saya alami sejak saya memilih keputusan untuk meninggalkan agama saya yang lama, yaitu Islam. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Muhammad Ferdiansyah. Saya lahir dari seorang ayah yang keturunan Sumatera Utara, pangkalan Berandan, yaitu Melayu. Lalu mama saya seorang wanita dari Jawa dan saya dibesarkan di daerah Jawa Barat, Tasikmalaya. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yusuf Manubulu yang memberikan saya kesempatan, ruang dan waktu untuk memberikan saya kesaksian. Mudah-mudahan kesaksian saya ini menjadi semakin menguatkan saya kepada keyakinan saya kepada Tuhan Yesus dan bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang terkasih yang merasa memilih Tuhan Yesus itu adalah perjuangan yang sangat berat dan sangat-sangat berat sekali. Saya menerima keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus di tahun 2011 bulan Februari. Dan di situ saya banyak sekali mengalami suatu proses yang sangat benar-benar membuat saya hampir tidak kuat, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan tangannya untuk selalu menguatkan saya. Ketika saya setelah menerima Tuhan Yesus dan saya menyerahkan diri dibaptis, begitu banyak perjuangan-perjuangan yang saya alami, tekanan-tekanan, bahkan siksaan-siksaan yang saya dapati. Tetapi semua itu proses dari Tuhan untuk mendewasakan saya. Dan saya bisa menilai bahwasanya ikut Tuhan Yesus itu nggak ada yang enak gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman saya pernah bilang, kamu digaji berapa, kamu dibayar berapa untuk masuk Kristen, kamu dibayar berapa untuk jadi orang Kristen. Saya bilang, saya tegaskan sampai detik ini, kehidupan saya bukan kehidupan yang wah gitu. Ibaratnya saya saja saat ini ya sampai detik ini masih ngontrak dengan satu ruangan petak, tetapi saya tidak melihat ke situnya. Saya melihat ada damai sejahtera, itu yang saya cari. Jadi ketika saya ditanya oleh teman-teman saya waktu di Kupang, karena saya waktu itu dibaptisnya di daerah Nusa Tenggara Timur, saya dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan sama teman-teman saya yang dari Tasikmalaya, dari Jakarta. Kamu dibayar berapa? Kamu dikasih fasilitas apa gitu? Saya bilang, nggak ada. Bahkan semua yang saya raih, semua yang saya dapati ketika saya kerja sebelum saya memutuskan keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, yaitu adalah saya masuk Kristen. Saya di Kupang itu menjadi seorang cook atau tukang juru masak di suatu hotel hotel berbintang di daerah Kupang. Dan luar biasanya itu gaji saya, Bapak Ibu Saudara terkasih, itu gaji saya satu bulan itu 7,8 dengan jam kerja hanya 6 jam kerja saja. Dan setelah saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus, semuanya tuh seperti diuji gitu. Saya harus saya harus kehilangan pekerjaan saya yang boleh dibilang saya kerja itu ya lumayan, ibaratnya itu pekerjaan yang pernah membuat hidup saya ibaratnya di atas lah. Saya bisa beli motor mewah, saya bisa
beli rumah, tapi semuanya itu ketika saya mengambil keputusan, semuanya itu seperti kalau kata bahasa agama saya mungkin dihisap gitu, diuji gitu. Mungkin Tuhan Yesus ingin menilai sampai seberapa cintakah engkau pada aku? Kamu mau cinta dunia atau kepadaku? Tapi saya tetap ibaratnya ini suatu proses, proses yang saya harus alami dan saya harus kehilangan pekerjaan yang bagi saya itu pekerjaan paling luar biasa yang saya dapatkan selama saya dalam dunia pekerjaan di dunia permasakan, dunia kuliner sebagai tukang juru masak. Lalu ketika itu selain saya harus kehilangan pekerjaan saya juga rumah tangga pertama saya diambang kehancuran gitu. Ini ibaratnya Tuhan tuh betul-betul apa ya, memproses keimanan saya tuh benar-benar luar biasa gitu, dahsyat gitu, dahsyatnya luar biasa gitu. Sampai rumah tangga saya juga diuji gitu. Dan saya di situ harus memilih gitu. Saya sambil berdoa, Tuhan, saya ini mau memilih Engkau atau anak-anak saya yang waktu itu tersirat dalam pikiran saya itu hanyalah anak-anak. Jadi ketiga anak saya ini itu yang selalu membuat saya tuh guncang gitu. Tapi saya tetap yakinkan hati dan saya kuatkan iman saya bilang saya tetap pilih Tuhan Yesus. Karena saya percaya janji Tuhan, satu orang diselamatkan, maka sisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya walaupun saat ini saya sudah pisah dengan ketiga anak-anak saya, tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan mereka bertiga. Dan saya percaya Tuhan bakal akan kumpulkan saya dengan ketiga anak saya di dalam Firdaus Tuhan. Dan saya percaya itu, dan sampai saat ini saya sangat percaya janji Tuhan tidak akan pernah ingkar. Akhirnya setelah saya kehilangan pekerjaan, di sini saya cuma ingin memberikan apa sih alasan saya mempertahankan keimanan saya kepada Tuhan Yesus dibanding pekerjaan saya dengan gaji yang menurut saya 7,8 juta itu sesuatu nominal yang sangat besar itu bagi saya ya. Mungkin saya kurang tahu kalau misalkan menurut saudara terkasih di sana apakah 7,8 itu kecil atau besar, tapi bagi saya itu 7,8 juta itu adalah satu gaji yang sangat besar yang pernah saya dapati dengan jam kerja hanya 6 jam kerja saja gitu. Nah, akhirnya ketika apa sih yang saya harus lebih mencintai Tuhan Yesus? Saya tidak satu alasan saya mempertahankan Tuhan Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya adalah hanya satu saja yang saya pertahankan, yaitu adalah keselamatan. Saya ingin selamat, saudara-saudara. Saya ingin selamat di dunia dan saya juga ingin selamat di akhirat. Karena waktu itu yang terbesit di pikiran saya itu, di benak saya itu, saya ini termasuk orang yang sangat banyak bikin dosa gitu. Saya orang yang sangat sering banyak bikin dosa. Saya sering dulu pernah ya nakal lah ibaratnya kayak gitu. Saya sempat narkoba juga waktu itu, walaupun saya pernah memasuki pondok pesantren, tetapi karena pondok pesantren itu pondok pesantren bukan karena keinginan saya, tapi karena saya dimasukin pondok pesantren karena saya waktu SMP nakal. Saya dari waktu SD, kenapa saya dimasukkan pesantren? Karena dari SD tuh saya tidak pernah, SD kelas 1 sampai kelas 6 saya tidak pernah mendapatkan ranking di atas 2. Kalau misalkan nggak 1 ya 2, kalau nggak 2 ya 1, kalau nggak 2 ya 1, kalau nggak 1 ya 2. Tetapi ketika SMP, karena kenakalan saya timbul, ya dari saya ranking yang ibaratnya ranking the best terus melonjak jadi ranking 48 dari murid 48 alias ranking 1 dari belakang. Ya tapi itulah luar biasa, proses Tuhan tuh sangat luar biasa lah saudara-saudara. Maksudnya tidak pernah terbersit dalam pikiran kita bahwasanya kamu nih nakal nih untuk aku tangkap. Mungkin Tuhan Yesus merencanakan seperti itu kan. Tapi saya yakin pasti saya sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Baik, setelah saya kembali lagi, saya cuma mencari keselamatan, saudara-saudara terkasih. Kenapa saya mencari keselamatan? Karena ketika saya selama 30 tahun, saya akhil balik kalau dalam Islam tuh umur 9 tahun ya, akhil balik. Saya disunat dan akhil balik. Di situ saya sudah, kalau di dalam Islam tuh sesudah kita disunat dan kita akhil balik alias mimpi basah gitu. Mimpi basah ini
itu diwajibkan untuk kita menjalankan sholat 5 waktu, saudara-saudara terkasih. Menjalankan sholat 5 waktu dan wajib gitu. Dan dalam sholat 5 waktu itu yang sangat wajib lagi selain sholat 5 waktu itu adalah di dalam sholat itu diwajibkan kita membaca suratul Fatihah. Gitu. Suratul Fatihah itu kalau misalkan kita salah membacanya, itu sholat kita tidak akan sah gitu. Jadi saya setelah saya digoncang oleh Tuhan untuk mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi saya, itu Tuhan tuh membuka mata saya, membuka mata hati saya untuk kembali saya mengkaji apa sih pentingnya dalam surat Al-Fatihah di dalam sholat. Kenapa saking pentingnya itu kalau misalkan kita salah sebut saja sholat kita batal gitu, maksudnya nggak sah gitu. Nah ternyata memang di situ saya mulai saya flashback kembali ketika saya mulai menggali lagi sebelum saya ingin memutuskan untuk dibaptis. Saya menggali lagi surat Al-Fatihah. Itu yang paling saya gali itu adalah 7 ayat tersebut dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama mungkin bagi murtadin mungkin tahu surat Al-Fatihah yang pertama ayat adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ setiap ayat Al-Fatihah itu saya selalu setiap saya renungkan, saya berdoa, Tuhan, saya diberikan satu visi gitu. Satu visi oleh Tuhan. Lalu saya mencermati, saya kembali lagi, ini Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Ibaratnya ucapan Allah. Tapi kenapa di dalam surat Al-Fatihah kalimatnya itu dengan menyebut nama Allah? Lalu saya berpikir, ini Allah menyebut nama Allah. Jadi saya juga mikir ini sebenarnya yang benar itu yang mana gitu. Kalau misalkan Al-Quran ini adalah firman Allah, harusnya itu ya Allah tegas gitu bilang, dengan menyebut namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah itu baru betul kalau Al-Quran itu adalah firman Allah. Tetapi bahasanya adalah dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut dalam namaku gitu. Ini saya langsung Tuhan, ini Allah berkata dengan menyebut nama Allah. Berarti ada Allah lagi selain Allah. Wah, saya makin puyeng nih. Artinya saya langsung berdoa lagi, Tuhan, kasih saya visi lagi, kasih saya petunjuk, kasih saya hikmat lagi Tuhan, supaya saya jangan sampai saya salah jalan. Saya nggak mau saya pindah agama ini, saya tidak salah jalan gitu. Akhirnya Tuhan kembali lagi membuka ayat lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini lagi nih saya pusing lagi. Waktu saya sedang mengkaji saya pusing lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini saya juga mulai, ya Allah, ini gimana sih? Ini saya nih ibaratnya mau cari kebenaran, bukan ngisi teka-teki silang. Jadi harus mikir saya, Tuhan kasih saya hikmat. Di sini ada 2 kalimat, saudara-saudara terkasih. Ada kalimat Allah dan ada kalimat Tuhan. Ya kan? Jadi ayat kedua itu dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini jujur aja saudara-saudara terkasih. Di sini di kalimat ini itu hati saya tuh langsung gimana ya? Langsung kayak di blender gitu. Semakin di blender, otak puyeng, tetapi hati ini penasaran. Nah, karena otak puyeng gimana maksudnya terkasih gini. Di dalam agama saya dahulu itu di Islam ada kalimat
yang mungkin sering kita dengar semua ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira kalau misalkan kita renungin ya, kalau kita renungin kalimat ini, kira-kira saudara puyeng apa enggak? Maksudnya yang pertama, alhamdulillahirobbilalamin, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan di kalimat la ilaha illallah, ini kalimat tauhid nih, la ilaha illallah itu dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Ini puyeng saya nih mikirnya, ya Tuhan, kalimat la ilaha illallah bilang katanya tiada Tuhan selain Allah. Tetapi di Al-Quran bilang di Al-Fatihah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah ini segala pujinya buat Allah, yang punya Tuhan semesta alam. Aduh, saya bilang, lama-lama saya juga, ya Allah. Saya bilang, udahlah, kasih saya hikmah terus, gitu. Nah itu maksudnya itu sedikit, maksudnya kalau misalkan saya bahas lagi tentang maksudnya ini waktu itu saya memang betul-betul di press gitu, di filter gitu pemikiran saya itu oleh Tuhan Yesus, itu benar-benar diproses gitu. Karena Tuhan nggak pengen, ibaratnya orang yang ikut Tuhan, orang yang menjadi milik Tuhan Yesus tuh, Tuhan tuh pengen hatinya bersih, tulus seperti merpati gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman saya sampai sekarang dia bilang, lu digaji berapa jadi orang Kristen? Saya bilang 0% pun saya tidak pernah digaji oleh orang Kristen. Tetapi saya digaji oleh Tuhan Yesus dengan gaji yang sangat besar, yaitu adalah keselamatan yang kekal. Nah, setelah saya kembali lagi, saya tidak akan bahas masalah Fatihah, karena nanti itu saya aja menggali itu selama hampir 1 bulan saya itu. Jadi kalau misalkan saya jabarkan di sini, mungkin ya channel ini akan selesai nanti pada bulan Juni mungkin. Nah, saya kembali lagi ke bagaimana Tuhan memproses saya ketika saya menjadi Tuhan Yesus. Saya kehilangan pekerjaan saya. Di situ Tuhan, setelah saya kehilangan pekerjaan itu, rumah tangga saya tuh udah mulai digoncang gitu, karena keluarga dari mantan istri saya itu tidak nyaman dengan keimanan saya gitu. Akhirnya saya diajak salah satu gereja di Kota Kupang untuk melakukan pelayanan. Saya waktu itu pelayanan ke daerah pedalaman, pelosok-pelosok. Dan ketika itu saya masuk di daerah di NTT, yang daerah itu mayoritasnya orang-orang Muslim. Mayoritas orang-orang Muslim. Waktu itu saya pelayanan itu diutus oleh salah satu gereja di Kupang, dan itu gereja besar lah di Kupang. Saya diutus untuk misi penginjilan, karena saya juga ingin berbagi kesaksian, ya seperti malam ini saya berbagi kesaksian di channel Pastor Yusuf. Lalu ketika saya masuk dan menginjili di sana, ya puji Tuhan gitu, ada 5 kakak yang mereka menyerahkan diri untuk minta dibaptis. 5 kakak. Jadi ada 5 keluarga yang mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Akhirnya waktu itu ya, saya dengan tim membaptis 5 keluarga ini pada jam 1 malam. Pada jam 1 malam kita baptis mereka, kita doakan mereka, kita teguhkan mereka, baru kita kuatkan mereka dengan firman Tuhan, baru kita baptis. Jadi kita kalau tim kita itu dulu, jadi nggak langsung lu terima Tuhan Yesus. Ya, sebentar ya teman-teman, ini Pak Ferdiansanya terputus karena sinyal lagi ada gangguan. Kami lagi upayakan untuk bisa terhubung kembali. Ya, kita akan hubungi narasumber lagi. Jadi memang sekilas tadi sudah disampaikan bahwa tidak mudah untuk menerima Tuhan Yesus. Apalagi yang berlatar belakang Muslim.
karena pasti akan ada reaksi ya dari keluarga, bahkan dari teman-teman yang biasa yang merasa ditinggalkan atau yang mabuk agama, kadang-kadang merasa marah sekali dengan perpindahan iman yang baru yang kita kenal dengan sebutan murtadin ya. Sebetulnya kalau di dalam Kristen itu disebut petobat, orang petobat-petobat baru ya. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi sangat jelas dengan apa yang disampaikan bahwa satu, Tuhan Yesus menyatakan di dalam firman-Nya dengan jelas bahwa kamu harus pikul salib. Kalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Jadi firman yang disampaikan oleh Tuhan adalah semuanya kebenaran dan bersifat kekal, sempurna, dan juga mutlak. Itulah firman Tuhan. Jadi tidak mungkin bisa berubah, tidak mungkin bisa keluar daripada hakikat dan karakter daripada Tuhan itu sendiri. Ya, kita coba hubungkan kembali dengan narasumber. Ya, bentar ya teman-teman ya. Kita lagi coba upayakan lagi karena memang sinyal sedang tidak mendukung ya. Oke, kita coba. Mohon maaf ya, tadi silakan. ada gangguan dikit. Kameranya agak dituruni sedikit. Ya, oke. Ya, silakan Mas Ferdi. Tidak, Pak. Cukup. Halo, Pak. Ya, cukup, baik. Ya, baik, ya, baik, Pak. cukup. Silakan. Ya, maaf. Tadi ada sedikit gangguan. Jadi, ketika itu saya dengan tim membaptis 5 keluarga pada jam 1 malam dan waktu itu kita sesudah baptis ya tiba-tiba ada segerombolan gitu, segerombolan orang-orang yang ibaratnya mengepung kita gitu. Mengepung kita dan kita akhirnya diproses secara, maksudnya kita dilaporin ke pihak berwajib waktu itu. Ke pihak berwajib dengan alasan katanya kristenisasi. Nah, ini satu tanda kutip juga yang saya sampai sekarang sampai tanda tanya gitu. Giliran kita menyebarkan kebenaran Injil disebutnya kristenisasi. Tapi giliran mereka ibaratnya khotbah keluar sana sini masuk ke dalam orang-orang Kristen nggak rame gitu, maksudnya nggak dibilang Islamisasi atau apalah, tapi udahlah ibaratnya itulah suka-suka mereka lah, yang penting kita menyebarkan keselamatan, kita memberitakan kebenaran Injil, keselamatan. Dan akhirnya kita pada jam 5 pagi itu kita digiring semua ke kantor Koramil waktu itu. Dan di situ yang ketika kita masuk di sel Koramil, saya ini diinterogasi oleh salah satu anggota di sana. Diinterogasi, kamu dari mana, ke gereja apa, gini-gini. Ya saya kan waktu itu masih polos. Ibaratnya saya sebutin aja gerejanya gereja ini, nama gembalanya ini, namanya begitu. Akhirnya nggak lama si anggota ini dia manggil gembala, maksudnya gembala gereja yang mengutus saya untuk melakukan penginjilan di daerah tersebut gitu. Dia manggil gitu dan gembala ini datang. Gembala ini datang ketika ditanya sama anggota, maaf Pak Pendeta kenal orang ini. Nah saya kan ibaratnya kan, ibarat itu puji Tuhan nih, saya bisa bebas lah ibaratnya. Soalnya gembala gereja yang ngutus kita tuh datang. Tapi apa yang terjadi saudara terkasih? Jawabannya itu sangat di luar dugaan saya gitu dan tim gitu.
gembala ini bilang, maaf Pak, saya tidak kenal dengan orang-orang ini. Waduh, itu saya langsung, hati saya tuh kayak tuk gitu, kayak gimana ya, wah ini maksudnya hati saya tuh dalam ini langsung langsung maksud sih bilang, wah ini orang, maksudnya gimana ya, ini orang udah ngutus kita lagi susah begini, bukannya ditolongin malah nggak diakuin, nggak diterima. Di situ mulai saya tuh waktu malam itu, waktu pagi itu tuh, subuh itu tuh saya sakit hati sekali. Orang ini kurang ajar gua. Maksudnya ya katanya maaf saya bahasa kasar gitu, tapi emang itu yang saya ucapkan waktu itu dalam hati saya. Wah, wah ternyata gini ya. Di situ Tuhan tuh memproses saya gitu. Ternyata maksudnya ini padahal gembala ini yang bikin surat jalan saya, dia ngutus kita tim untuk melakukan pelayanan ke daerah itu. Pas kita dapat kesusahan, maksudnya ditahan oleh Koramil gara-gara alasannya kristenisasi atau apa gitu. Dia bilang saya nggak kenal orang ini. Itu saya langsung, Tuhan, kok saya baru masuk udah dibikin sakit hati sama gembala, sama pendeta. Ini gembala bukan pendeta ya, udah gembala gitu. Saya dibikin sakit hati sama gembala. Tuhan maksudnya apa gitu. Lalu 1 jam saya menahan amarah saya karena saya tidak diakui oleh gembala itu, karena memang gembala itu yang ngutus kita gitu untuk melakukan pelayanan tempat itu. Nah ternyata 1 jam saya menahan emosi saya, terus berdoa, Tuhan maksudnya apa Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan memberikan satu visi sama saya. Ferdi, kalau ini gembala ngaku ibaratnya kamu ini adalah anggotanya, maksudnya kamu ini yang diutus sama dia, habis no gerejanya diantar. Lalu saya berpikir lebih baik korban satu dibanding semua korban. Saya bilang dalam hati, wah ternyata Tuhan ngasih hikmah seperti itu. Jadi saudara terkasih, di situ saya mulai belajar ya, kadang-kadang ya maaf, kadang-kadang yang namanya pendeta yang sudah besar atau pendeta yang sudah ternama gitu, kadang-kadang sulit sekali kita untuk menemui secara langsung. Itu bukan sulitnya karena dia sombong atau dia di atas, maksudnya mendingan saya ketemu Tuhan, mendingan saya ketemu ini daripada ketemu itu pendeta, susah nemuin pendetanya. Ternyata di situ saya mulai belajar, kita susah menemui pendeta yang sudah ternama karena mereka punya satu alasan, yaitu dia harus menjaga privasi yang ibaratnya dia harus melindungi jemaat-jemaatnya, dan dia juga punya aturan-aturan secara keorganisasian. Jadi saya di situ mulai diajarkan bahwasanya kalau memang kadang-kadang dulu saya kalau ketemu pendeta misalkan susah ditemuin tuh saya ngomong kayak gitu, wah gampangan saya ketemu Tuhan Yesus, tinggal duduk berdoa datang, maksudnya bisa saya ngobrol dengan Tuhan Yesus. Ini gembala aja baru pangkat manusia, pendeta udah sombong, susah banget gitu. Dulu saya punya pendeta, tapi sejak kejadian tersebut ketika saya ditangkap oleh Koramil, ditahan 1 malam, waktu itu saya ditahan. Di situ Tuhan memberikan satu pelajaran yang berharga buat saya. Itu bagaimana hamba Tuhan itu terkadang susah kita untuk temui atau kita susah untuk bertemu dengan beliau karena memang ada satu alasan secara pribadi yang beliau harus jaga, yaitu adalah keamanan, kenyamanan jemaat-jemaatnya dan organisasinya. Gitu. Ya, jadi ketika itu ya bayangkan saudara, misalkan saudara diutus untuk menginjili, ketika maksudnya ada yang lapor yang enggak malum, kita kan begitu, kayak ibaratnya kita ini udah kayak selebritis gitu. Maksudnya di saat kita bikin sesuatu sensasi yang bukan sensasi, maksudnya kita mengabarkan kebenaran, berita kebenaran keselamatan dalam Injil, itu disebutnya tuh aneh-aneh. Tapi giliran mereka itu kayaknya santai-santai aja gitu. Itu yang pertama. Lalu saya akhirnya sudah kembali ke Kupang. Di situ
Tuhan terus mensibukkan saya dalam pelayanan-pelayanan saya, pelayanan-pelayanan saya untuk kesaksian. Dan pada saat itu saya nekat pulang ke Tasikmalaya. Dan di Tasikmalaya saya direkomendasikan di salah satu gereja juga di Tasikmalaya untuk melakukan ya pelayanan kesaksian juga saya waktu itu. Ya, kesaksian saya waktu itu ditugaskan juga, maksudnya diutus juga dengan tim di Tasikmalaya untuk masuk ke daerah Cipatujah waktu itu. Mungkin ya Cipatujah itu daerah Tasik Selatan ke sana, pokoknya pinggir pantai. Nah, ketika itu saya dengan tim itu sama. Kita juga melakukan kita bukan mengkristenkan, karena tugas kita tidak pernah memindahkan orang untuk pindah agama. Tugas kita adalah menjadikan mereka murid Tuhan Yesus, itu aja. Karena ya sesuai dengan dalam Alkitab, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Karena bagi saya murid itu adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Yang namanya murid itu selalu pengen terus belajar gitu. Beda dengan misalkan ya pangkat-pangkat, misalkan kalau misalkan kita udah jadi kiai, udah males belajar dah tuh, gengsi, pangkatnya udah kiai gitu. Tapi kalau kita pangkat kita sebagai murid, kita tuh tidak akan pernah putus waktu untuk belajar. Nah, kembali lagi saya ke pelayanan, diutus kita semua nih, 5 orang, kita ke daerah Cipatujah. Ketika kita masuk ke dalam pelosok ya dapat kita satu daerah, sebelum kita masuk ke kampung tersebut kita doa minta Tuhan tutup bungkus kita, minta Tuhan urapi kita, minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Akhirnya kita masuk ke kampung itu dan puji Tuhan diterima oleh satu keluarga di tempat itu. Ya ketika malamnya ya kita ngobrol-ngobrol santai, udah gitu udah lagi ngobrol santai enak-enak, baru kita mulai masuk ke dalam memberitakan kebenaran Injil. Dan puji Tuhan, luar biasa, keluarga ini langsung dia menerima gitu. Berarti kita diutus ke satu daerah tuh memang sudah Tuhan tuh sudah kasih titik gitu tuh, kasih titik, nih ada jiwa yang perlu diselamatkan. Ya, gitu. Jadi orang ini juga langsung ya nggak ada perdebatan, maksudnya nggak kayak kaum yang maksudnya yang bebal gitu, udah salah tapi ngotot gitu. Nah itu udah ngotot, kalau udah salah ngotot, nggak pengen kalah, ya kuncinya dia senjata terakhirnya ya bilang lakum dinukum waliyadin ataupun nafsi lah gitu. Itu udah biasa kalau saya mah gitu. Jadi kalau mereka debat, mereka nggak mau kalah, nggak mau salah, nggak mau nerima, ya mereka pasti endingnya pasti bilang udahlah lakum dinukum waliyadin, atau bilang adalah nafsi. Ya, itu udah biasa, saya udah nggak aneh. Nah, saat akhirnya satu keluarga ini suami, istri, anak 2. Kita baptis juga. Itu jam 2 malam kita baptis. Ketika kita baptis, saya langsung ingat gitu, wah, jangan-jangan ntar subuh ditangkap lagi. Tapi puji Tuhan, jam 5 subuh kita aman, nggak ada yang gerebek kita. Oh berarti posisi aman, maksudnya Tuhan ibaratnya lindungin kita lah. Ya akhirnya saya pamit, kita semua pamit, wah kita udah lega nih, udah lega nih, tugas kita udah selesai. Ibaratnya kita udah baptis satu keluarga, dan mereka juga ingin tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita udah pamit, udah pulang, kita udah gas motor, udah kita mau keluar kampung, sampai pintu keluar kampung, hampir satu kampung jidat kita. Jidat kita ini bukan mereka tuh tangan kosong gitu. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa golok, ada yang bawa kayu pentungan. Waduh, Tuhan, haleluya, emang Tuhan yang luar biasa gitu. Ibaratnya memproses kita sebagai seorang pengabar kebenaran itu sangat. Ya,
Terputus. Bentar ya teman-teman ya, kita sambungkan kembali dulu. Ini sinyalnya mungkin ada gangguan ya. Ya, coba tim dihubungi kembali supaya narasumber bisa segera terhubung kembali dengan kita. Ya, mohon sabar dulu sebentar ya teman-teman ya. Yang jelas setiap kali kita mendekati kebenaran, maka yang namanya ketidakbenaran itu pasti akan bereaksi. Oleh sebab itu sangat mudah untuk membedakan kebenaran dan ketidakbenaran atau Tuhan dan setan, itu sangat mudah. Karena yang namanya Tuhan dan setan tidak pernah bisa ketemu. Pasti akan selalu bertentangan karena Tuhan itu menciptakan kebaikan, menciptakan kehidupan. Sementara setan terus memproduksi kehancuran, malapetaka, penderitaan. Ujungnya adalah kematian, bahkan pembinasaan. Setan ini adalah makhluk yang sangat jahat, yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang. Mereka berpikir mereka sedang beriman. Mereka berpikir mereka sedang mempercayai Tuhan, padahal Tuhan yang benar itu sangat mudah untuk dikenali. Ya, karena realitasnya itu sangat gampang untuk dipahami. Hakikat Tuhan itu yang pertama adalah kasih. Kasih ilahinya sangat sempurna. Ya, dan itu diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus waktu dia turun ke dalam dunia, di mana dia berkata, berdoalah buat musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Jikalau orang meminjam daripadamu, jangan meminta balik. Ini adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang sangat mengasihi semua manusia. Nah, teman-teman, kami berharap dan menjadi doa kami supaya setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar dan mengenalinya, karena itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat simpel, sangat mudah untuk mengenali Tuhan yang benar. Pertanyaannya, kenapa banyak orang terus menolak? Ya, karena memang dunia dikuasai oleh kegelapan, dunia dikuasai oleh setan. Makanya manusia seringkali lebih condong hatinya untuk mempercayai ketidakbenaran, mempercayai berita hoax, mempercayai hal-hal yang sangat mematikan, yang sangat berbahaya. Ya. Oleh sebab itu, kita akan kembali coba menghubungkan dengan narasumber agar kita bisa mendengarkan lanjutan daripada apa yang beliau bisa sampaikan, ya. Ini kelihatannya sinyal beliau sedang kurang mendukung ya. Tapi kita coba kembali, mungkin disuruh masuk lagi ya supaya ini gangguan memang bisa terjadi tiba-tiba. Sebelum tampil sinyal sih cukup bagus, tetapi setelah tampil sinyal menjadi terganggu kembali. Mari dengarkan dan kenalilah Tuhan yang benar. Karena dari hakikatnya sangat mudah. Yang pertama tadi, dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia maha pengasih dan maha penyayang. Dia sangat dekat. Bagaimana kita bisa mengatakan dia maha pengasih dan maha penyayang? Ada kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat goib. Tuhan itu tidak mudah untuk dipahami. Nah, firman yang mengatakan dia maha pengasih dan maha penyayang. Bagaimana firman itu bisa menjadi nyata dan masuk di dalam logika kita kalau dia susah dipahami? Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mudah untuk dipahami. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mudah untuk dikenali. Lebih mudah mengenali Tuhan daripada mengenali mobil, mengenali benda. Itu benda-benda mati. Mengenali yang lain-lain. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan itu sangat dekat dengan ciptaannya.
Contoh yang sangat sederhana adalah dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dia tidak bisa dirasakan, dia tidak bisa dipahami, dia dikatakan goib. Nah, ini kan berarti firman-Nya adalah firman huruf-huruf ini. Firman yang hanya ditulis-tulis di dalam buku. Itu bukan firman, huruf-huruf yang dibukukan dan dijadikan, dianggap sebagai firman. Tuhan yang benar itu bisa dialami dan sangat-sangat nyata dan sangat mudah, ya. Dia Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu karakteristiknya, itu hakikatnya. Yang kedua, dia juga sangat maha kuasa. Oleh sebab itu, apa yang dibagikan oleh para narasumber itu menunjukkan bahwa mereka, ya, berjumpa dengan Tuhan yang benar karena kuasanya dialami, dinyatakan, dirasakan. Bagaimana kita bisa katakan dia maha kuasa? Berdasarkan apa? Apa berdasarkan huruf-huruf? Kan itu kan keterangan yang tidak logika. Tapi kalau kita alami sendiri, kita melihat mujizatnya, maka firman-Nya kita aminkan. Firman-Nya benar, dia maha kuasa. Gitu teman-teman, ya. Jadi sangat mudah untuk mengenali Tuhan yang benar. Oleh sebab itu ikuti terus tayangan-tayangan ini supaya Anda bisa mengalami Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang mampu menyelamatkan siapapun Anda. Oke, kita lanjutkan dulu Pak Ferdiansa. Pak Muhammad Ferdiansa. Ya. Ini. Ya, salam Pak. Maaf Pak. Ya, silakan Pak. Sampai saya Dilanjutkan panas. dulu Pak. Sampai saya panas sekali. Nah, ya. Ya, baik Pak. Ya, mohon maaf karena HP saya tadi panas sekali. Baik, saya kembali kepada kesaksian saya. Kita satu tim tuh kita pikir tuh kita tuh sudah nggak bakal diuji lagi nih, kita sudah menangkan jiwa satu keluarga di sana. Pas sampai pintu keluar kampung, kan biasa kalau kampung-kampung di sana tuh ada gapura gitu. Itu ada sekitar 50 orang lah. 50 orang. Itu mereka hadang kita nih bukan tangan kosong, ada yang bawa pacul, bawa golok, ada yang bawa kayak pentungan dari bambu-bambu kayak gitu. Nah, akhirnya saya bilang Tuhan sangat luar biasa ibaratnya. Mengetes keimanan, menguji ibaratnya nyali kita sebagai seorang pemberita kebenaran itu sangat dahsyat gitu. Ternyata memang setiap pengikut Tuhan Yesus ya memang harus memikul salib gitu. Salibnya itu ya sangat luar biasa gitu. Akhirnya udah, kita ini tim 5 orang harus berhadapan dengan 50 orang gitu. Saya bilang, ini langsung mereka tanpa basa-basi langsung pakuk. Habis kita. Ya, satu yang saya bagi kebanggaan saya waktu itu, kenang-kenangan saya penginjilan ya, tanggalnya gigi depan saya gitu. Maksudnya gigi depan saya itu tanggal tuh maksudnya. Ya mungkin kalau terkasih mungkin bisa lihat nih gigi saya ini. Nah ini satu ini. Itu kenang-kenangan dari hasil penginjilan di Tasikmalaya. Lalu tulang rusuk saya sini nih patah ini. Ini patah, ini bengkok dia, posisi tulangnya tuh nggak begini tapi dia begini. Jadi posisinya begini nih. Sampai sekarang masih, waktu itu disuruh saya bilang nggak usah, ini buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan kita waktu ini masih sampai sekarang bengkok. Jadi gigi ini kenang-kenangannya tuh ya luar biasa lah ibaratnya. Tapi saya dalam hati saya bilang, Tuhan, saya sih nggak minta apa-apa. Saya sambil ya nahan maksudnya gebukan orang tuh, saya cuma berdoa, Tuhan, ibaratnya saya pengen tetap bisa ngabarin kebenaran berita Injil. Kalau untuk keselamatan tuh hanya dalam Tuhan Yesus saja. Selang nggak berapa lama kita ya habis merasakan perjamuan masyarakat di sana dengan
Pentungan dengan ini, bogem-bogem tuh udah banyak, udah ini. Akhirnya udah nggak lama datang satu orang, dia langsung teriak-teriak. Kalau kata Basura tuh, gas, tong digebukan deui, maksudnya udah jangan digebugin lagi gitu. Ibaratnya langsung ngomong tinggi sih, aing kenal ya jeung ya jelema gitu. Maksudnya saya kenal sama orang-orang ini gitu. Akhirnya mereka langsung berhenti gitu, dan mereka juga langsung ngomong gimana sampai ngerjain tapi pergi gitu. Jadi ternyata orang ini kepala desa di daerah sana. Nah, puji Tuhan, Tuhan tuh menolong kita tuh lewat tangan-tangan yang sangat kita nggak duga-duga gitu. Akhirnya kita diarahkan, udah Dek pulang aja, maksudnya udah nggak usah diterusin. Saya tahu kok misi Ade tuh mempunyai misi yang sangat mulia gitu. Tapi di sini kampungnya memang agak-agak sensitif kalau masalah hal-hal seperti ini. Akhirnya ya puji Tuhan kita akhirnya pulang dengan wajah yang babak belur, dengan ya naik motor, untung kita naik motor jadi kita pakai helm full face. Kalau kita buka helm kita ya udah muka kita tuh sama kayak helm bengkaknya gitu. Dengan ya baju yang kotor gitu sampai Tasik ya puji Tuhan kita semakin dikuatkan oleh Bapak Gembala di sana. Saya dikuatkan juga. Saya bilang ini belum seberapa. Tuhan Yesus lebih sakit apa yang kalian rasakan. Tapi di situ semakin saya ditindas, semakin saya disiksa, semakin saya dihalang-halangi untuk menyebarkan berita keselamatan dalam Tuhan Yesus, itu semakin menguatkan keimanan saya, saudara kasih. Saya nggak tahu kenapa. Semakin banyak tantangan itu saya semakin semangat gitu. Semakin semangat yang sangat luar biasa gitu. Makin pokoknya full power gitulah. Dan sampai saatnya Tuhan terus memberikan saya penghiburan di saat rumah tangga saya mau hancur, maksudnya mau diambang perceraian itu Tuhan terus memberikan saya pelayanan. Akhirnya ya sampai pada ketok palunya ya. Saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah pisahkan saya dengan anak-anak saya. Saya yakin anak-anak saya juga bakal Tuhan selamatkan seperti Tuhan menyelamatkan hidup saya. Dan saya juga saudara, dari awal saya masuk Kristen, ada orang bilang, Per, kalau masuk Kristen tuh enak, hidupnya tuh bakal enak lah, dijamin, bakal punya kendaraan, aduh saya mah, demi Tuhan saya tidak ada terpikirkan sedikit pun seperti itu. Kalau saya ingin misalkan menikah itu, mungkin Tuhan itu tidak akan pernah pakai saya lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada hamba Tuhan yang dia tetap eksis, dia tetap semangat, dia tetap dia tetap ada dalam koridor untuk tetap memberitakan kebenaran Injil, berarti beliau adalah hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan gitu. Nah, akhirnya setelah saya selesai pelayanan di Tasik, saya dipanggil untuk datang lagi ke Kupang untuk menjalani sidang perceraian. Dalam sidang perceraian, akhirnya ketok palu, ya saya resmi bercerai. Anak-anak ketiga anak saya hak asuhnya diambil oleh mantan istri saya. Dan di situ saya mulai ya saudara bisa bayangkan lah ibaratnya seorang bapak gitu yang ibaratnya berjuang waktu kecil, mendidik, mengurus semuanya tiba-tiba terpisah seperti itu ya bagaimana prosesnya. Mungkin kalau misalkan iman saya hanya setebal kulit bawang mungkin saya sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi bagi saya ini harga mahal yang harus saya bayar. Ini harga Tuhan yang harus saya bayar untuk membayar keselamatan yang Engkau berikan kepada saya. Nah, akhirnya di situ saya mulai menyerahkan diri sama Tuhan, saya pengen hidup pelayanan. Ibaratnya saya nggak peduli, yang penting saya ingin mati, tapi saya dalam keadaan setia sama Tuhan Yesus. Begitu cintanya saya sama Tuhan Yesus.
Sampai detik ini juga Tuhan terus memproses saya. Kayak apa, kalau misalkan ya dari dulu saya nggak pernah mengharapkan namanya apa ya ibaratnya, karena tujuan saya jadi orang Kristen bukan dunia, tapi tujuan saya masuk Kristen ikut jadi Tuhan Yesus adalah pengen selamat. Saya kadang-kadang kepikiran, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kepikiran kalau misalkan saya siang-siang atau saya lagi masak, waktu itu masak di depan kompor, yang kompornya itu high pressure, yang tekanan uap panasnya itu sangat luar biasa. Itu saya kadang-kadang kepikiran gitu. Kepikiran kenapa, saudara terkasih? Ini kita panas kompor di dunia aja udah segini gitu. Apalagi ngebayangin saya panasnya neraka ada di sana. Waduh, saya kalau ada kamera saya lambaikan tangan ke kamera, nggak kuat. Ibaratnya saya di dunia aja sudah nggak kuat gitu. Kadang-kadang saya langsung keringetan begitu. Saya orangnya gampang keringetan, saudara terkasih. Satu hal yang menguatkan saya, satu ayat Al-Quran yang sangat menguatkan saya itu adalah ternyata pengikut Tuhan Yesus itu dijamin masuk surga, saudara terkasih. Gitu. Jadi saya tuh yakin karena Al-Quran yang menjamin kalau pengikut Tuhan Yesus itu menjamin saya gitu. Ya kalau misalkan saat ini host bisa menampilkan satu ayat saja Al-Imran ayat 55 kalau misalkan bisa. Nah, itu ayat yang membuat saya semakin yakin ikut Tuhan Yesus gitu. Dalam surat Al-Imran ayat 55, ini ayat yang sangat menguatkan saya gitu. Menguatkan saya kenapa saya harus tetap setia sama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kenapa? Karena pengikut Isa Al-Masih itu apa? Dijamin Al-Quran lagi gitu. Dijamin Al-Quran bakal masuk surga, saudara kasih. Jadi itu yang menguatkan saya, dan akhirnya saya selalu pelayanan di situ saya mulai banyak belajar. Ternyata musuh terberat kita itu bukan kaum ajaran saya yang lama, bukan, ternyata ya orang-orang sekitar kita gitu. Saya pernah dicap di daerah itu dicap sebagai penginjil yang nggak punya aturan gitu. Lah, ibaratnya ya ini memberikan kabar ini kebenaran ini gitu. Dan Al-Quran yang ingin saya gitu. Kenapa pendeta-pendeta sana yang sangat apa ya? Jadi kalau pendeta yang ibaratnya orang-orang Kristen yang ibaratnya dia imannya cuman imannya karbitan gitu. Kalau dengar kebenaran yang benar-benar, wah pendeta ini kok semakin banyak ya ininya. Itu iri, sirik gitu. Jadi itu musuh terbesar saya waktu itu. Jadi waktu saya pelayanan penginjilan itu, ya musuh saya itu sebenarnya itu adalah musuh dalam selimut gitu. Jadi bukan ya kalau yang selalu mencegal saya, coba ya kan saudara, saya pernah ingin pelayanan ke daerah Rote, di daerah Nusa Tenggara Timur. Saya minta surat dari majelis gereja di sana. Bayangkan kita mau memberitakan kebenaran Injil, ini sinode kan kalau di sana ada sinode gitu. Jadi sinode ini tidak memberikan kita izin untuk melakukan penginjilan. Ini kan aneh gitu. Ini saya semakin bingung gitu, kok ini orang Kristen tidak mendukung kita untuk memberitakan Injil gitu. Aneh, bin ajaib gitu. Dan ternyata mereka ya Kristen-Kristen karbitan lah, ibaratnya Kristen-Kristen yang saya bangga menjadi orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan, yang terpanggil. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk nyari berita Tuhan Yesus, dan saya terpanggil untuk melakukan pelayanan. Jadi saya bersyukur sampai detik ini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali, bersyukur sekali sama Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan Yesus. Ketika saya kemarin sedang diguncang masalah perekonomian, saya diguncang masalah pekerjaan, saya diguncang masalah keimanan, tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan saya bersyukur bisa bersaksi di channel ini. Bersaksi channel ini bukan karena jadi
ceritanya begini, saya bisa bersaksi di channel Pastor Yusuf ini. Jadi saya waktu itu sedang masih kerja di satu restoran di Jakarta Barat. Jadi ketika itu ada customer datang, dia makan, dia pesan bihun ayam. Saya ingat sekali bihun ayam, bihun goreng ayam waktu itu dia pesan saya. Mas, saya pesan bihun goreng ayam. Lalu nggak tahu kenapa kita tiba-tiba aktif dalam pembicaraan, ngobrol gitu. Ngobrol ya, saya bilang, saya ini mantan Islam, Pak. Wah, benar? Iya. Oh ya, kita cerita. Terus Bapak ini bilang, wah kesaksian Mas ini luar biasa nih. Kalau bisa Mas, ini aja, maksudnya kesaksian di channelnya Pastor Yusuf gitu. Pastor Yusuf, saya juga jujur baru tahu itu. Akhirnya dikasih nomor WA-nya oleh beliau. Ya sudah, kita juga apa ya? Nih Mas, ada nih nomor di YouTube, di channel YouTube-nya Pastor Yusuf ada nomor WA-nya. Akhirnya saya dikasih tuh. Oh iya, kita berhubungnya. Akhirnya puji Tuhan lah, maksudnya. Saya bersyukur bisa berbagi tentang kebaikan, tentang ibaratnya mujizat yang Tuhan berikan pada saya. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya yang melihat kesaksian saya ini ada yang terima, ada yang tidak terima, ya itu memang wajar gitu. Maksudnya yang namanya Indonesia ini full dengan netizen gitu. Tapi saya hanya berharap ada orang Kristen ataupun ada yang seperti saya hanya ingin memberikan kekuatan. Sepahit apapun kehidupan kita, seberat apapun beban hidup kita, sebanyak apapun permasalahan kita, satu saya pesan, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu mahal harganya. Dan saya bersyukur pada saat ini saya masih tetap setia sama Tuhan Yesus, dan saya terus berjuang. Saya dengan istri tetap terus berjuang. Saya akan tetap setia sama Tuhan Yesus. Jadi selama perjalanan itu, penginjilan itu, saya tidak pernah mengalami hal-hal yang enak-enak. Maksudnya kita pernah mengalami hal enak, tapi pahitnya tuh banyak gitu. Dibilang, ini nih pakai magic gitu. Wah ini nih pakai ini. Aduh, saya bilang Tuhan. Saya bilang yang misalkan saya waktu saya pelayanan di Pulau Alor di NTT itu, Pulau Alor itu terkenal dengan santet-santetnya gitu. Terkenal dengan suami-suaminya gitu. Ketika saya pelayanan ke Pulau Alor, mereka itu sangat Kristennya tuh masih Kristen gimana ya? Kampung gitu, maksudnya masih percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi pernah saya waktu itu saya dikasih pelayanan khotbah, saya lihat pendeta itu baca-baca mantra, kayak baca-baca doa gitu, dia siram sana, siram sini, tapi bukan bahasa-bahasa Alkitab gitu. Saya bilang, wah ini kacau. Akhirnya malamnya itu saya khotbah. Saya tentang khotbah waktu itu tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus versi Al-Quran. Waktu itu saya khotbah seperti itu. Ketika saya khotbah, selang 15 menit saya khotbah, tiba-tiba dari luar gereja itu masuk kelelawar mungkin segede, maaf kalau ini saya bukan ngomong kasar, itu sebesar anjing, besar sekali kelelawar itu, dan hampir nyamber kepala saya. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya langsung untung, maksudnya nggak kena gitu. Saya nggak tahu kenapa ada kelelawar sebesar itu gitu. Lalu saya bilang, kalau misalkan ini kuasa roh jahat, saya bilang gak usah datengin roh jahatnya, suruh orang yang datang kemari deh. Datang itu, karena saya percaya kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar kuasanya. Lalu nggak lama keluar kelelawar, datang lagi seekor anjing, datang kucuk, duduk tepat di bawah mimbar saya khotbah. Dia ngeliatin begini aja kayak orang gitu. Saya bilang, saya langsung, kau kasih tahu Kopung Tuan, jangan suruh kau yang dekat sini. Lu Pung Tuan sudah datang sini. Saya bilang kayak gitu. Karena memang dari situ akhirnya mereka tuh sangat percaya kalau ular itu ada, sampai sekarang mereka percaya nih. Waktu sebelum saya pelayanan ke sana, waktu itu mereka masih percaya bahwasanya ular itu
jelmaan setan gitu. Jadi kalau mereka lihat ular itu takut gitu. Lah saya kan orangnya gimana ya? Ya saya maksudnya saya bisa masak gitu. Akhirnya waktu itu saya lihat ular sawah gitu, kayak ular sawah kayak sanca gitu, sanca kembang. Lihat, ular. Saya bilang saya minta bantuan anak-anak kampung sana. Saya bilang, nyong, kita tangkap itu ular tuh. Ayo kita tangkap sudah. Wah ini, Bapak Pendeta, betul kah tidak? Saya ini walaupun nggak sekolah SST tapi dipanggil Bapak Pendeta. Saya bilang jangan panggil Bapak Pendeta, panggil saya Bro. Dia bilang, panggil saya Mas Bro. Oh iya Mas Bro. Saya tidak mau dipanggil pendeta, saya sekolah teologi juga enggak. Saya bilang, panggil saja Mas Bro. Ya Mas Bro. Akhirnya kita tangkap nih, saya tangkap ini ular. Ini anak kecil dia tapa, maksudnya dia pukul dia punya muka ini, dia punya kepala nih ular nih, mati memang. Saya bilang saya tarik, saya bawa, saya pikul begini. Ini masyarakat alor pada bingung gitu. Pak Pendeta, Mas Bro, maksudnya itu ular buat apa? Tenang aja Bapak, saya bakal bikin ini ular. Ini setan ini iblis ini, tenang saja, lihat saja. Akhirnya saya kulitin ular, saya lepas dia punya kulit, saya cincang, potong kecil-kecil, saya iris semua ulek-ulek bumbu-bumbu, akhirnya jadi ular rica-rica. Saya bilang, Bapak, mau makan atau tidak? Dia bilang, Bapak Pendeta, itu iblis. Saya doyan iblis, jadi iblis saya makan ini. Saya makan ular. Saya makan, saya bikin mulut ini kayak makan yang sangat enak sekali gitu. Saya bikin enak-enak gitu. Mas Bro, enak kah? Enak Bapak, coba saja. Dia bilang, enak ya. Emang enak toh ini ular, memang enak. Makan sudah. Dia bilang ke Tuhan Yesus tuh, iblis juga kita makan. Jangan kentengking, kita makan. Akhirnya kita makan. Akhirnya malam itu dari sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Dan situ perubahan rohani mereka tuh sangat dahsyat gitu. Jadi mereka mulai sampai sekarang saya bahagia gitu. Saya senang gitu. Saya bersyukur gitu Tuhan merubah suatu masyarakat dengan kebiasaan yang boleh dibilang logikanya kita kayak orang gila gitu. Tapi di situ Tuhan pakai begitu. Akhirnya mereka senang gitu ya. Akhirnya sebelum saya berangkat, sebelum pulang ke Kupang kembali, kepala ketua suku bilang, Bapak bisa minta dia pun resep kah? Bisa minta resepnya kah? Saya bilang, bisa. Saya tulis dulu resepnya. Jadi sampai sekarang tuh mereka sampai detik ini senang makan ular begitu. Nah inilah kehebatan, maksudnya kita jangan mempercayai suatu hal yang bisa menyesatkan. Ibaratnya dengan isme-isme yang sangat di luar jalur Alkitab begitu. Nah, jadi sepanjang situ Tuhan selalu ngasih penghiburan pada saya, ngasih kekuatan pada saya untuk melakukan pemberitaan Quran Injil. Dan akhirnya ya puji Tuhan sampai sekarang ya saya ketemu dengan istri saya yang sekarang, dan puji Tuhan istri saya juga sekarang sudah menerima Tuhan Yesus pada bulan Januari tahun 2021 kemarin. Ya, puji Tuhan kita suami istri sudah menjadi keluarga yang hidup dalam Kristus. Ya mungkin kedepannya kita juga bakal kita tinggal peneguhan pernikahan secara Kristen gitu. Maksudnya saya pengen kerinduan bulan depan kita akan peneguhan untuk pernikahan kita di gereja. Jadi saya minta bantuan doa dari Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya juga bulan depan mungkin saya sudah berangkat ke daerah luar Jawa, dan puji Tuhan memberikan saya dua jiwa orang Muslim yang bakal ikut kerja dengan saya. Nah ini bukan saya bukan memandang dua helper cook saya ini karyawan saya, tapi saya percaya ini dua jiwa yang Tuhan kasih buat saya untuk dimenangkan. Jadi saya minta bantuan doa terlebih khusus dari Pastor Yusuf Manubulu, tolong bantu doa saya agar saya bisa memenangkan dua jiwa cook helper saya nih. Karena nanti mereka akan ikut sama saya ke daerah Sumatera. Mereka akan kerja dengan saya, mereka akan jadi cook helper saya, dan saya minta bantuan doa dari saudara-saudara terkasih supaya saya bisa menangkan dua jiwa. Kenapa? Satu jiwa saja seisi surga itu bersorak-sorai, saudara-saudara terkasih. Apalagi di dua gitu. Jadi saya yakin ini
jiwa yang Tuhan kasih untuk saya bisa menangkan. Dan saya percaya Tuhan pasti bisa menyelamatkan kedua cook helper saya. Ya, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Saya mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya-tanya tentang yang tadi masalah surat Al-Fatihah, silakan. Yang penting dalam sesi nanti tanya jawab dengan saya pengen tetap koridornya kita membahas tentang keselamatan. Karena yang membuat saya menjadi pengikut Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Karena bagi saya tidak ada keselamatan lain. Tidak ada jaminan keselamatan lain. Cuman ada di satu pribadi, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, sekiranya demikian kesaksian singkat saya. Kiranya bisa menjadi berkat buat saudara-saudara terkasih dan menjadi kekuatan juga bagi saya sepanjang saya untuk tetap bisa mengabarkan kebenaran keselamatan dalam Injil dan Al-Quran, karena ini tugas saya. Karena bagi saya penginjilan adalah gaya hidup orang Kristen. Jadi demikian kesaksian singkat saya serahkan kembali waktu dan tempat kepada Pastor Yusuf Manu. Ya, sekali lagi doa kami buat Anda semua, dan kita akan ikuti, kita akan simak apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan narasumber. Ya, kita akan sapa dulu narasumber kita karena beliau sudah ada di studio. Oke, selamat malam Bapak Elia. Bapak Selamat Elia. malam. Ya, Selamat apa kabar? malam. Shalom, selamat malam Pak Elia. Ya, selamat malam, shalom. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan. Apa kabar Pak? Kabar baik, Pak, baik, sehat. Haleluya, ya, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, mengubahkan dan memindahkan seseorang dari kegelapan kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Terima kasih Pak Elia yang sudah hadir, dan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan apa yang terjadi, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Karena ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang sangat supranatural, sangat ajaib, karena tidak mudah, bahkan tidak mungkin seseorang yang berlatar belakang seperti Pak Elia, yang pernah jadi ustadz, guru ngaji, dan lain-lain, bahkan pernah juara MTQ, terus kemudian bisa meninggalkan Islam. Itu tidak mudah, itu mustahil, ya. Tapi di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau bagi manusia itu mustahil, tapi Tuhan punya kuasa melampaui apapun. Oke, Pak Elia Jupri, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda, mulai dari latar belakang dulu. Silakan Pak Jupri, Pak Elia. Baik, shalom, selamat malam semuanya yang standby pada channel ini, channel Pak Yusuf Mandubulu. Itu kami mohon maaf, minta izin kepada semuanya yang mendengar. Tentunya akan menceritakan beberapa pengalaman saya dari mulai kecil sampai sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Pada awalnya saya terlahir di keluarga Muslim yang taat. Setelah di samping taat juga melakukan sekolah dengan baik, sekolah rutin seperti biasanya, dan setelah pulang sekolah langsung berangkat sekolah lagi, yaitu sekolah agama. Sekolah agama, belajar Al-Quran hadis, ibadah syariah, terus ilmu hadis dan ilmu fikih. Saya hidup di kampung dengan suasana doktrin agama yang begitu luar biasa, sampai saya tidak bisa tidak bisa bahwa agama ini agama yang paling baik, tidak ada tandingannya, bahwa agama Islam ini agama yang paling baik, agama yang saya anut. Ada di luar Islamnya, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini
mampu memberikan sapatul mut'ah pada hari kiamat nanti nabinya. Itu yang saya alami pada doktrin sebelumnya. Hidup di pesantren, di lingkungan pesantren Al-Quran, saya di sini, di sebelah rumah saya pesantren Al-Quran, namanya Yayasan Yapata ya, Yayasan Al-Quran Tuhfatul Atfal. Saya mungkin santri pertama yang ada di pesantren ini karena pada tahun itu dibangun belum ada siswanya, cuma saya yang belajar di situ. Kemudian saya sudah beberapa tahun sambil melaksanakan sekolah, sudah beberapa tahun jadi santri, kemudian ada santri baru, saya lah jadi gurunya. Sampai 2-3 tahun saya menjadi guru pesantren Al-Quran, mengajarkan seperti ngaji lagu ya, ngaji lagu, mahrojul huruf, tajwid, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya pada saat itu saya juara kabupaten di sini. Pernah juara kabupaten ya, Kabupaten Subang. Tahun 1992 pada saat itu. Sudah lama waktunya kalau dilihat dari sekarang. Saya terus belajar mengaji dan belajar melatih diri untuk melantunkan, membaca ayat suci Al-Quran supaya didengarnya indah gitu. Dan mendidik siswa-siswa saya untuk mengucapkan atau membacakan ayat suci Al-Quran dengan nada-nada dan irama yang bagus pada saat itu. Dan di rumah pun saya semakin didoktrin agama oleh keluarga. Saya seorang muslim yang taat, tidak boleh juga satu waktu pun meninggalkan sholat, karena satu waktu meninggalkan sholat pun itu hukumannya 10.000 tahun ya, nanti di akhirat katanya. Makanya saya sangat takut sekali meninggalkan sholat. Tapi sudah jelas saya tidak menutup diri bahwa dengan sholat ini kadang-kadang saya bingung juga ya, karena kenapa bisa sih harus seperti itu, seperti kita diikat, setiap waktunya diikat, tidak ada kemerdekaan. Nah, di situ saya mulai berpikir, tapi saat itu saya belum berpikir keras. Kemudian saya tidak pernah meninggalkan sholat satu waktu pun, bahkan saya dididik ilmu tambahan, yaitu ilmu bela diri, ilmu-ilmu kegaiban dalam mengenal ilmu-ilmu kegaiban, mengenal jin, terus bagaimana berinteraksi dengan jin-jin di sekitarnya, jin baik atau jin jahat. Terus ilmu kontak juga. Ilmu kontak itu seperti ilmu kalau orang mau menyerang, kita cukup tahan napas, orang itu terbanting dengan sendirinya. Nah, itulah ilmu kontak. Ibaratnya saya selain belajar agama, ada ajaran tambahan juga yang saya lakukan pada saat itu. Saya meraih ilmu itu, ilmu-ilmu yang tidak seperti orang lakukan, yaitu ilmu tidak mempan dibacok lah, ilmu tahan ditembak, terus ada silet pun saya makan, tidak masalah, tidak ada apa-apa. Air keras pun dipakai cuci muka dulu pada saat itu. Jadi air keras atau benda-benda tajam tidak kena di badan saya, dengan ritual-ritual khusus ya, dengan dengan melatar belakangi dari agama itu, bacaan-bacaan yang saya bacakan untuk mempelajari ilmu kegaiban itu dari Al-Quran. Dan itu pun dari guru saya tidak mengerti apa-apa, kemudian saya sampai bisa pada saat itu, sampai lulus SMA, saya sama orang tua saya tidak diizinkan untuk bekerja dulu. Karena orang tua saya pada saat itu memberitahukan, sebelum kamu bekerja, kamu pemantapan dulu. Makanya saya dipesantrenkan ke daerah Banten ya pada saat itu. Di daerah Banten, di Pandeglang pada saat itu. Dengan
dengan alasan bapak saya itu katanya untuk pemantapan. Untuk pemantapan, terus apa namanya, belajar kitab Sapina, kitab Jurumiyah, terus diasah lagi pasal ilmu kebatinan. Jadi belajar lagi ilmu kebatinan lebih dalam lagi. Nah, pada saat itu, setelah saya belajar dalam pertengahan belajar, pertengahan tahun belajar saya, pada saat itu sudah mulai jenuh. Sudah mulai malas-malasan belajar. Kemudian orang pada saat waktu Isya, saya masih ingat malam Jumat ya, malam Jumat pada saat masuk waktu Isya kurang lebih sekitar jam 7 sampai setengah 8 orang-orang dipanggil untuk jadwal kurikulum ngaji pada saat itu. Ngaji kitab Jurumiyah. Tapi saya tidak pergi. Saya berangkat dari pesantren, dari Kobong namanya ya, dari Kobong. Kalau tempat pesantren itu namanya Kobong. Dari Kobong saya berangkat tapi tidak sampai ke masjid. Tidak sampai ke tempat belajar. Saya pergi ke warung saja yang dekat-dekat pesantren itu. Pergi ke warung, dalam artian saya nakal pada saat itu. Karena sudah saking jenuhnya pelajaran saya terima, begitu banyaknya pelajaran saya terima, saya pergi ke warung saja. Di warung saya belajar, ya melakukan apa yang saya senangi lah, merokok lah, apa segala macam. Nah, sebelum yang belajar dari pesantren itu pulang, saya mendahului pulang. 10 menit mendahului pulang karena saya tahu jadwalnya pada saat itu. Saya mendahului pulang, tiba-tiba di tengah jalan antara rumah dengan kebun di perjalanan itu saya didatangi, ini sangat mujizat yang sampai sekarang juga sebelum saya pecahkan. Tapi mungkin saya menduga-duga kalau sekarang itu Roh Kudus mungkin ya. Nah, di situ saya didatangi salah satu cahayanya seperti neon seperti ini. Cahayanya tapi lebih terang daripada neon, mengelilingi badan saya pada saat itu. Mengelilingi badan saya sampai pandangan mata saya tidak tembus dengan cahaya itu. Saya tidak bisa menembus pandangan kemanapun. Cahaya itu mengelilingi saya sampai terangnya, sampai saya tidak bisa melihat, dan akhirnya saya jongkok. Mengatasi diri bagaimana saya keluar dari belenggu itu, belenggu cahaya yang datang itu. Kemudian wah, saya berpikir inilah saatnya mungkin saya mati ini. Karena tidak mengikuti pengajaran atau hukuman mungkin dari guru atau bagaimana, atau malaikat mendatangi saya atau bagaimana. Saya banyak pertanyaan pada saat itu. Yang jelas saya memejamkan mata, tapi tetap terlihat itu cahaya. Karena saking terangnya sampai tembus ke kelopak mata, dan saya jongkok. Nah, setelah jongkok saya membacakanlah bacaan-bacaan surat Anas. Saya waktu itu yang hafalnya Anas ya, yang saya masih ingat Anas. Ya, surat Al-Ikhlas, surat Anas, Qul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas, keilahian manusia, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah, itu saya bacakan. Kemudian perlahan cahaya itu mulai redup. Kurang lebih ada 1 menit lah saya didatangi cahaya itu, dan 1 menit berikutnya cahaya itu meredup lagi. Dan saya terbebaslah dari situ. Kemudian setelah itu saya lari pulang ke Kobong ya, namanya tempat kamar pesantren namanya Kobong di sana, di daerah Banten itu. 1,5 tahun saya belajar di sana. Setelah lulus SMA saya belajar 1,5 tahun. Saya tinggal di rumah, pulang lagi ke rumah, daerah Subang, dengan suasana yang panas, terus suasana di pesantren juga, di rumah juga, karena di sebelahnya pesantren juga. Akhirnya saya memutuskan mencari pekerjaan pada saat itu. Mencari pekerjaan, karena hidup ini kayaknya kalau terus agama terus, juga saya butuh, karena sudah dewasa pada saat itu, sudah punya tanggung jawab untuk
membekali diri dengan selain dengan ilmu juga dengan pendapatan, karena sudah mulai ada kebutuhan pada saat itu, ada kebutuhan. Nah, saya mulailah mendaftarkan diri kepada instansi kepemerintahan ya. Nah, alhamdulillah saya hanya sekali saja daftar, saya diterima. Sekali saja saya daftar langsung diterima, tidak ada kegagalan. Saya melewati beberapa tes, mungkin 12 kali tes. Pada saat itu saya lolos. Alhamdulillah saya lolos, terus saya berbakti mungkin kepada negara sampai sekarang. Itu dari pada saat itu. Setelah saya 25 tahun mengabdi di negara, saya terakhir kemudian tahun-tahun terakhir ke 25 tahun saya mengabdi, saya ditempatkan di bagian pemancar radio ya, di bagian pemancar radio. Namanya RETEK kalau bahasa tekniknya. RETEK. Tapi ini sudah yang terakhir kali, tapi sebelumnya saya berdinas di daerah Makassar. Yang terakhir saya di sini di Bandung, tapi pada saat saya di Makassar, keahlian saya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu saya pergunakan, dan saya diuji, ditandingkan pada saat itu. Dalam saat pertandingan, namanya di Markas Komando Operasi 2, saya dipertandingkan di sana, dan kebetulan saya menjadi juara 1 ya. Juara 1 karena saya membacakan dengan indah, suara saya dengan indah, memakai cara-cara, memakai latihan yang kontinu, mulai bayati, jawab-jawab, hijab, sikah, nahawan, dan lain sebagainya. Saya lakukan hal-hal seperti itu sehingga saya mendapatkan juara 1 pada saat itu. Dan saya setelah mendapatkan juara 1, kemudian dipertandingkan lagi di Jakarta ya, yang juara 1 di daerah dipertandingkan di Jakarta, kemudian saya mendapatkan juara lagi, dan saya diberikan hadiah pada saat itu. Hadiahnya itu pergi ke Arab ya, umroh pada saat itu ya, umroh ya, karena tidak bertepatan dengan waktu haji. Jadi mau saya sih pada saat itu saya tidak kepikiran mau umroh sana, mau ngapain gitu, umroh. Yang perlu pada saat itu saya kalau bisa diambil uangnya ya uangnya. Berpikir dulu itu begitu, tapi berhubung tidak bisa diambil uangnya, ya saya laksanakan saja ikut umroh di sana. Pulang dari sana, kemudian saya pindah sekian tahun lamanya berdinas di sana. Saya kadang bertanya-tanya karena melihat pada saat itu ada kerusuhan, ada beberapa kerusuhan, saling gereja dibom dan lain sebagainya. Kemudian saya terlintas dalam pikiran saya, kok ini umat seperti ini ya? Kenapa umat saya seperti ini? Sementara umat lain tidak ngebom ini, tapi umatku ngebom yang lain ini. Apa perbedaannya ini ya? Perbedaan pengajaran apa ini? Saya kuasai terus, saya baca-baca Al-Quran, walaupun saya nakal memang, tapi saya tidak terlepas karena saya backgroundnya dari anak pesantren. Jadi tidak terlepas dengan Al-Quran. Al-Quran itu selalu dibawa, terus sebagian juga saya hafal juga. Jadi saya selalu membukanya. Ada apa ini di dalamnya? Padahal pengajarannya bagus. Kenapa umat buahnya ini seperti ini? Nah, itu mulai berpikir. Mulai awal 2001 saya pindah ke Bandung. 2001. Saya pindah ke Bandung tahun 2001. Pada saat itu juga kesusahan ekonomi. Sudah hutang juga semakin banyak pada saat itu juga. Saya coba membuka kitab suci lagi, ada apa yang salah dalam kehidupan saya. Padahal saya berdoa, perasaan nggak putus-putus. Halo, Pak Yusuf, masih ada suaranya nih? Halo? Ya, masih Pak, jelas. Lanjut Pak, lanjut.
Ya. Nah, setelah itu 2001, 2002 mulai berpikir, ada apa kesalahan dalam kitab ini? Padahal saya selalu menjalankannya dengan baik. Menjalankan dengan baik, terus saya mengerti dengan kitab yang saya pegang ini, tapi kok buahnya ini rata-rata seperti ini. Saya mulai berpikir, dari 2002 sampai 2018 itu tidak ada jawaban apapun. Saya selalu memohon, ya Tuhan, kalau ini memang benar, tunjukkanlah kekuasaan-Mu. Saya selalu berdoa di situ. Rubahlah hidup saya ini. Rubah hidup saya, rubah kebiasaan saya. Rubah umat ini kalau memang ini benar. Tapi kesannya saya beranggapan apakah saya berdosa atau bagaimana ya? Kesannya permintaan saya, Tuhan itu tuli sepertinya. Tidak mendengar apa yang saya adukan. Tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Padahal begitu lama tahun. Dari mulai tahun 2002 saya berdoa, Tuhan berikan saya penerangan ini. Kenapa umat ini bisa jadi begini? Pada pelit juga, sudah pada pelit juga. Dilihat dari lapangannya juga, kejadian di lapangan juga, memang buahnya tidak bagus itu. Sementara umat yang lain saya lihat dengan mata sendiri. Umat yang lain tidak seperti umat saya. Wah, ini ada apa ini dengan ini? Saya mulai bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tuli pada saat itu. Tidak tahu Tuhan tuli atau saya memang banyak dosanya ya. Saya kurang mengerti juga pada saat itu. Tapi yang jelas saya sudah sudah menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran itu. Tapi tetap saja Tuhan tidak bisa menjawab, tidak bisa mendengar. Ya, sehingga saya mengalami masa dinas di kepemerintahan itu 25 tahun sampai sekarang mungkin lebih ya. Saya di dinas terakhir 2018 itu di bagian pemancar radio. Jadi pemancar radio itu seperti BTS HP lah. Tapi ini hubungannya dengan radio voice. Radio data, radio voice, ya, bersangkut paut dengan jaringan komunikasi radio. Saya ditugaskan di situ, saya menekuni ilmu itu. Selain ilmu agama, saya tekuni juga ilmu namanya ilmu komunikasi dan elektronika. Saya tekuni, saya bisa membuat juga repeater, bisa membuat juga alat komunikasi. Bagaimana caranya saya bisa jauh berbicara ini tanpa ada video. Radio ini kekuatannya ini hanya 5 kilo, tapi bagaimana saya kembangkan bisa jadi 2-30 kilo. Saya bisa membuat seperti itu dengan pelajaran saya. Dan puji Tuhan saya di bagian radio itu saya disekolahkan oleh negara, pernah ke Australia. Ke Australia di Air Force Base, di sana disekolahkan dalam kurun waktu di sana beberapa bulan saja. Kemudian saya disekolahkan lagi ke Timur Tengah di sana, dan dalam kurun waktu tidak lama juga, hanya beberapa bulan saja. Kemudian saya kembalikan ke Indonesia, ke sini. Setelah itu, setelah saya menguasai ilmu elektronika dan komunikasi, saya ada salah satu hari pada saat itu saya diperintahkan oleh pimpinan untuk perbaikan alat komunikasi di daerah gunung pada saat itu. Nah, ini awal saya dikenalkannya oleh Tuhan, mengenali Yesus di sini. Saya diperintahkan oleh pimpinan ke daerah gunung. Pada saat itu saya pagi sudah mulai berangkat, berkemas-kemas, saya berseragam, kemudian saya pergi ke gunung sendirian. Setelah itu pekerjaan sudah selesai dan alat itu sudah baik kembali. Saya pulang dari gunung sampai ke kaki gunung itu kurang lebih 2 jam memakai kendaraan roda 2 di salah satu bukit.
namanya desanya Desa Sukawana ya. Di Desa Sukawana saya melihat sekitar setengah 6 maghrib ya, setelah 6 sore, saya masih ada di kaki gunung, melihat ada salah satu kerumunan. Yang saya heran, ini kerumunan ini bukan orang ini, bukan orang kita ini, bukan orang Indonesia. Saya sebagai petugas di situ langsung nyamperin ke situ. Saya menyamperin dan menanyakan ada acara apa di sini. Karena saya pada saat itu sebagai petugas menanyakan, ada acara apa Pak di sini? Tapi kebetulan itu orang-orang yang dikerumun di situ itu bukan orang Indonesia semua, rata-rata dari luar negeri itu. Contohnya ada yang dari Vietnam, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika Selatan, ada yang dari Cina. Sepertinya banyak gabungan di situ. Seperti karena saya sebelum melakukan peneguran ke situ, menanyakan ada apa, saya melihat dulu, oh ini kelihatannya sepertinya lagi berdoa gitu. Dan saya ke situ menanyakan, kita lagi berdoa Pak. Wah, kok orang Barat kok bisa bahasa Indonesia ya? Nah, saya tercengang di situ. Ya, langsung saya berkomunikasi lah dengan dia. Kemudian saya diajak berdoa. Dan saya menerima diajak berdoa dan saya ikut berdoa di situ. Tapi kok ini doanya doa orang-orang Kristen ya kayaknya, karena ada kata-kata puji Tuhan lah, ada kata-kata haleluya lah. Ini Kristen ini pasti. Nah, setelah itu tukar HP, saya tukar HP dengan dia. Setelah beberapa hari dari situ, setelah diajak berdoa, dia memberkati saya. Saya duduk di bawah, mereka juga duduk di bawah, dia berdoa bersama-sama, saya ikut juga di situ. Kemudian saya ditawari makan dan ikut makan juga bareng sama mereka. Saya diajak ikut makan, diajak ngobrol, happy lah, sampai saya lupa dengan sholat maghrib pada saat itu. Karena tidak ada air juga di kaki gunung. Saya tidak melaksanakan sholat maghrib, pikir saya nanti aja di kodok. Nah sesudah itu, dalam kesesakan saya pulang dari gunung, merasa capek, Tuhan juga belum ada jawaban. Terus yang saya tanyakan juga, apa ini Tuhan ini? Saya malah dikenalkan dengan orang-orang seperti ini ya. Padahal Islam ini agama yang lebih baik, tapi sepertinya Tuhan tuli pada saat ini. Tidak ada jawaban. Padahal dulu saya pernah mengalami mujizat didatangi cahaya, apa ini? Saya sudah putus asa pada saat itu. Kehilangan jati diri saya sebagai orang yang beriman pada saat itu dalam agama saya. Karena saya berdoa selalu tidak ada jawaban, sampai saya hujat Tuhan. Tuhan, kalau memang betul kamu tuli, ambil pada saat ini nyawa saya. Percuma saya hidup ini. Tidak ada jawaban apapun. Apa janjimu mana ini? Di surat-surat yang pernah saya baca ini janjimu mana? Seperti kamu tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya memohon beberapa kali. Tunjukkan, padahal saya sholat juga meminta lagi. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mana jalanmu? Saya tidak menemukannya. Kemudian saya setelah diajak berdoa pada saat itu, saya bubar dan mereka juga pulang, kita juga pulang. Tapi saya lebih duluan pulang, tukeran nomor HP. Terus setelah itu saya bertemu kedua kalinya dengan mereka. Dan mereka juga membawa teman yang backgroundnya tadinya muslim juga, yang sekarang sudah percaya Tuhan. Saya diajak diskusi pada saat itu di salah satu Alfamart ya. Di depannya suka ada kursi, saya langsung diajak ngobrol. Terus mereka melantunkan pertanyaannya seperti begini.
Bapak percaya nggak Tuhan turun ke bumi, pernah turun ke bumi? Saya tidak menjawab pada saat itu. Terus apa maksudnya dengan pertanyaan ini? Enggak, Bapak percaya nggak bahwa Tuhan pernah turun ke bumi? Saya tidak percaya. Oh, kalau tidak percaya coba buka As-Sajadah ayat 5. Saya diinjili dengan Al-Quran pertamanya. Saya buka As-Sajadah ayat 5. Oh iya, Tuhan pernah turun ke bumi dengan sekian waktu lamanya, kemudian setelah urusan selesai kepadanya, lalu lalu Allah akan kembali ribuan tahun lamanya menurut perhitunganmu. Oh iya, berarti pernah turun ya. Ini pernah turun, Pak. Tuhan itu pernah turun. Tapi kalau Tuhan turun dengan ketuhanannya yang benar, Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur, Pak. Ya, saya tahu kalau itu. Karena Tuhan Maha Kuasa, dunia ini akan hancur. Kemudian saya diberikanlah beberapa ayat dari Al-Quran, dan saya pada saat itu digali kembali, terus dikenalkanlah. Mereka hebat karena mereka berangkat menginjil dari Al-Quran. Saya dikenalkan di WA dengan namanya Pak Ronald ya, temannya yang mengajari saya itu namanya Pak Ronald. Itu hebat sekali karena saya diinjili dengan Al-Quran. Kalau langsung dengan Injil mungkin saya langsung menolak itu. Dia mengenalkan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang dijanjikan, bukan Imam Mahdi yang lain, tapi inilah orangnya, katanya. Dia seorang nabi, seorang utusan Allah, dia firman Allah juga. Dia mengatakan selalu perkataan yang benar. Dia roh Allah juga. Dia sebagai tanda juga, dia hakim juga. Semuanya dia yang dibahas. Sampai saya tidak bisa sampai saya tidak bisa ngomong pada saat itu. Tapi saya tidak diam begitu saja, saya pelajari di Al-Quran, ternyata memang benar. Di surat Al-Imran ayat 45, dengan singkatnya saya percaya semua. Percaya bahwa Al-Masih adalah roh Allah, Al-Masih adalah kalimatullah, Al-Masih adalah firman Allah. Setelah saya mengaji lagi, saya percaya bahwa dia adalah firman Allah, roh Allah, dan dia adalah hakim yang adil. Karena semua ada di dalam Al-Quran. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 87, 253 ayat, surat 3 ayat 45, surat 3 ayat 45, terus surat 3 ayat 171, 172, surat 3 ayat 19, ayat 30, surat 4 ayat 157, surat 4 ayat 75, surat 19 ayat 34, dan banyak lagi saya hafal itu tentang Isa Al-Masih. Di situ saya mulai tergugah. Oh benar, ini kayaknya benar. Tapi yang saya bingung pada saat itu, bagaimana dengan sholat saya? Bagaimana dengan dengan umroh saya? Bagaimana dengan ibadah saya yang lain selama ini? Disitulah saya berkecamuk. 1 minggu saya mungkin memikirkan apa yang saya terima pengajaran dengan otak saya tidak sinkron. Mungkin saya bingung pada saat itu. Kebetulan kalau saya mengaku diri, jujur saya mengakui pada saat itu saya tidak sinkron. Halo? Iya Pak. Ya lanjut Pak. Ya gambarnya di sini berhenti soalnya. Putih. Ya berhenti, tapi suara masih ada Pak ya? Masih Pak, jalan. Di tempat saya jalan bagus Pak. Oh iya. Jalan baik, aja, kalau Pak. begitu kita lanjut kembali. Ya. Dalam kurun waktu 1 minggu, setelah itu saya bertemu kembali, bertanya lagi. Saya mengejar orang itu bagaimana dengan pertanggungjawaban ajaran ini. Karena saya mendapatkan ajaran yang sangat aneh ini. Kenapa cuma Isa, dan memang saya
Saya di dalam Al-Quran Muhammad tidak ada di sini. Ada tapi tanda kurung yang ditambahi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ditambahi. Bukan memang ada dalam Arabnya, tapi ditambahi di dalam kurung. Tapi Isa, Bani Israel, Isa, Bani Israel, atau tidak ada menceritakan Bani Kedar, atau Bani Hasim, atau Bani Sundanis, atau Jawanis, nggak ada itu. Yang saya tahu itu Bani Israel aja, yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu surah 4 ayat 159, itu paling menerangkan sekali. Dia bahkan bisa menyembuhkan orang sakit. Surat 3 ayat 49 memberikan hidup. Surat 5 ayat 110 di Al-Quran, dia bisa membangkitkan orang mati. Surat 3 ayat 55, tidak ada mungkin, semua para nabi tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Jangankan ayah mati, mungkin kalau saya pikir, jangankan orang mati, ayah mati mungkin tidak bisa kalau dia tidak diberikan roh Tuhan. Nah, setelah itu saya belajar, dikirimlah beberapa ilmu kitab Injil ya. Berdasarkan yang sering Pak Kace bahas itu di surat 3, surat Al-Imran ayat 3 ya. Saya sudah tahu hafal sebetulnya itu. Bunyinya begini, nazal alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wa injil. Yang artinya saya turunkan kitab ini yang hakiki, yaitu kitab ini yang dibaca, dan membenarkan kitab-kitab sebelum, antara lain Taurat dan Injil. Kalau memang membenarkan, kenapa kita diharamkan untuk mempelajarinya? Nah, disitulah ada pertanyaan dalam otak saya, itu ada pertanyaan. Kalau memang benar, kenapa kita diharamkan? Ada apa ini dengan haram ini? Diharamkan untuk memegangnya saja kita sudah haram. Ini ada pertanyaan, tapi saya pertanyakan lagi soal itu kepada Pak Ronald yang memberikan, dengan pada Pak Bruce yang memberikan juga pengajaran ini, karena kitab ini adalah sebagai petunjuk dan cahaya katanya. Quran ini bukan alamat yang asli katanya, tapi ini Quran benar nggak? Ya benar, Quran benar katanya. Menurut dia Quran benar, tapi bukan alamat yang asli, karena diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 2 itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini saya turunkan bagi orang-orang yang sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oh iya, petunjuk ya. Ini tuh petunjuk. Kalau petunjuk berarti tanda panah, fungsinya menunjukkan, bukan alamat yang asli. Kalau menunjukkan berarti ada kitab yang ditunjuk. Ada kitab yang ditunjuk. Setelah saya berdiskusi ulang dengan beliau, dengan yang mengajarkan saya, puji Tuhan saya diberikan sedikit ada rasa percaya. Oh, saya percaya kalau begini. Memang benar ini. Ada namanya, karena dia berbicara juga serempetan juga dengan budaya ya. Dan nanti juga akan ada namanya Ratu Adil katanya. Terus Sang Hyang Piningit pada kemudian zaman, pada akhir zaman. Nah, itu dikaitkan dengan surat-surat yang diberikan kepada saya juga, dengan Injil juga yang di WA-kan kepada saya, suruh dipelajari dulu. Kalau nggak salah itu di Kisah Para Rasul ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya, atau di Lukas 2 ayat 11. Terus di Roma 6 ayat 23, di ayat 6, dan banyak-banyaklah ayat-ayat favoritnya yang dia berikan kepada saya. Kemudian saya percaya 2018 pada saat itu saya orang yang percaya pada saat itu. Tapi saya belum di Sidko. Kalau bahasa Islamnya di Sidko. Jadi ya dibaptis dan namanya Isna.
Ya, Pak Elia. Pak Elia. Halo? Ya, Ada suaranya, lanjut, Pak? Ya, tadi sempat terputus, Ya. Pak. Sempat terputus ya. 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 Setelah saya belajar dan puji Tuhan, saya 2008 saya orang yang percaya. Setelah saya percaya, waduh luar biasa saya. Mengenalkan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya dengan tidak putus asa pada saat itu 2018 mengenalkan. Walaupun saya juga masih banyak pertanyaan dalam otak saya. Bagaimana dengan ilmu Safinah? Bagaimana ilmu Jurumiyah ini? Bagaimana dengan fikih Islam? Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan Al-Quran? Saya tidak terpikirkan itulah 2018. Biarkan saja dulu, saya tinggalkan dulu. Coba dulu hal yang baru ini. Walaupun itu belum ada jawaban. Nah, nanti jawabannya setelah 2021 bulan-bulan kemarin itu, oh jawabannya ternyata saya menonton YouTube itu jawabannya. Oh ternyata kitab Safinah ini karangan manusia, bukan dari Tuhan. Saya bilang. Itu Pak Aceh, saya nonton di Pak Aceh ya, di waktu Pak Aceh ceramah itu saya kebetulan saja itu membuka. Saya tidak sengaja membuka, tapi kebetulan saya mendengar. Saya buka YouTube, kemudian mendengar itu. Kitab Safinah ini bukan dari Tuhan, tapi dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekh Salim bin Samir, dari Hadramaut Yaman, imamnya Imam Syafi'i. Nih kitabnya katanya. Nah, disitulah saya mulai berpikir keras itu. Oh iya benar. Saya semakin percaya lagi sama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Saya semakin percaya lagi. Setelah itu. Nah, tapi itu kan meloncat ya ceritanya. Nah, cerita yang tadi itu setelah saya di 2018 awal dikenalkan oleh namanya Pak Bruce Walker, terus sama Pak Ronald dan rekan-rekannya, saya diberikan pengajaran. Cuma karena memang saya bingung pada saat itu bagaimana dengan kitab ini yang saya pelajari yang lalu. Kemudian jawabannya pada tahun ini. Nah, pada tahun itu saya memberikan apa namanya pengetahuan saya mengenai Isa Al-Masih kepada rekan-rekan saya. Terus memberikan apa pengajaran keyakinan kepada, ya puji Tuhan saya banyak juga, walaupun saya masih bingung, tapi ada juga orang yang dimenangkan jiwanya oleh saya sampai sekarang ikut juga. Termasuk juga istri saya, termasuk juga rekan-rekan saya, ada beberapa orang ya ini. Walaupun saya pada saat itu masih ragu, bagaimana ini? Saya belum dengan back yang kuat, tapi saya sudah memberikan pengajaran terhadap orang lain dengan hal yang baru ini. Tapi puji Tuhan benar banyak sekali orang. Bukan hanya di situ, saya kan membangun stasiun komunikasi di Pemancar itu di rumah dengan tower yang cukup tinggi juga. Saya berdakwah di situ, didengar mungkin oleh ribuan orang itu. Tapi ada saja yang ikut. Walaupun saya belum paham itu sebetulnya pengajaran, belum paham pada saat itu. Nah, mulailah di situ saya goyang. Karena keluarga saya mulai menghujat saya. Keluarga saya, kebetulan istri saya juga tidak sepaham pada saat itu. Dan sampai sekarang saya mengalami perpisahan. Dan saya meninggalkan beberapa anak di sana, 4 anak dan ikut 1. Dan setelah beberapa tahun, sampai sekarang saya mengalami hal yang baru, diberikan pengganti oleh Tuhan juga. Walaupun dengan masih agama yang lama, tapi puji Tuhan yang sekarang sudah mengikuti apa namanya, apa yang saya ajarkan, mengikuti Isa Al-Masih, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena memang terus terang tidak ada jalan lagi. Kita mau pilih kemana? Ada ayatnya, boleh Pak saya bacakan ayat nih? Boleh Pak, boleh. Haleluya. Nah, ayat ini tidak ada pilihan. Saya bilang, tidak ada ayat pilihan.
fil badi kanal kalimah wa kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Itulah ayat saya. Itu bukan Al-Quran, Pak. Yang artinya seperti begini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Tidak ada pilihan. Sudah hanya itu. Tidak ada yang lain lagi. Mau milih kemana lagi? Gitu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhannya, kepada Bapa, kalau tidak melalui Dia, Isa Al-Masih. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, tidak ada lagi jalan. Kalau bisa saja, mungkin saya memberikan penerangan sampai seperti itu. Bisa saja mungkin ya sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam ayat pertamanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bisa saja nabi lain seperti itu juga. Oke lah, nabi lain seperti itu juga. Tapi di kata-kata sambungannya tidak ada seorang pun. Nah, kalau sudah ada tidak ada seorang pun, mau siapapun berarti pada saat itu. Mau siapapun tidak ada lagi. Keputusannya hanya sampai di situ. Tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa. Nah, itu yang menguatkan, sangat menguatkan saya, itulah ayatnya. Amin. Terus di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini. Waduh, kalau sudah di bawah kolong langit mau siapa lagi, saya bilang ini. Mungkin ini sudah penutup sekali ini. Sudah kuat sekali. Kunci udah gembok 2 kali ini. Sesudah tidak bisa bergerak saya. Akhirnya menyerah saya. Oke lah, saya tinggalkan keustadan saya, ketakwaan saya pada iman yang lama saya tinggalkan. Puji Tuhan, saya mengikuti jalan kebenaran dan saya mendapatkan kehidupan layak di kemudian. Ada harapan lagi, ada jawaban ternyata dari 2012 sampai sekarang, 2002 sampai 2018 dan sampai sekarang, dan dicerahkan lagi, dibantu oleh keyakinan saya, poolnya oleh Pak Aceh, mungkinnya di YouTube. Saya juga tidak sengaja itu, Pak, tidak sengaja saya membuka itu. Tapi setelah tidak sengaja itu dibaca langsung, wah, pikiran saya langsung berjalan. Oh, ini berarti benar. Berarti benar ini. Saya bilang karena kitab Safina ini memang tidak ada di dalam Al-Quran diceritakan Safina, Jurumiyah. Kitab-kitab alat ini hanya untuk membaca. Hanya untuk membaca, membedah Al-Quran. Sementara Al-Quran tidak berkata, banyaknya banyak. Isa Al-Masih situ berkata. Mungkin namanya beda, tapi pelakunya yaitu juga. Cuma kadang-kadang di Al-Quran ada plesetan sejarah di situ. Yang saya aneh setelah saya membaca Alkitab. Ada plesetan sejarah. Nah, itu saya tanyakan kembali kepada Mr. Bruce, dan saya sering ke rumahnya menanyakan dan diberikan penerangan. Kemudian saya mencari pada saat itu, ini yang berkata ini dulu itu kitab kuning itu mana ya channelnya, dicari lagi. Ternyata dapatnya di channel ini. Haleluya. Ternyata di sini dapatnya. Oh, ada ini orangnya sih ini. Nah, di sini lah saya ikut, Pak. Itu, aduh, puji Tuhan, saya benar-benar diselamatkan ini sama orang ini. Saya tidak ada keraguan sedikit pun. Tadinya masih ada ragu, ini bagaimana dengan kitab ini, kitab Safina, Jurumiyah, kitab alat, kitab Tijan, apa semua yang saya pelajari, bagaimana ini pertanggungjawaban saya nanti. Ternyata setelah baca Alkitab, kemudian saya Alkitab pun saya tidak punya, Pak. Alkitab hanya Alkitab HP aja digital. Baru yang dikirim ini. Ya. Nah, yang dikirim ini Pak Rey ini yang ngirim saya. Baru saya baca-baca ini. Iya, Pak. Kita kirimkan biar Bapak paham. Iya. Iya. Ya, saya bercerai mungkin dengan yang lama karena tetap saya memutuskan Isa Al-Masih. Saya pada saat itu memang sedih, ya. Sedih meninggalkan 5 orang anak, kebetulan ikut 1 sekarang. Saya sangat sedih, dan memang ini harga yang harus mungkin saya bayar pada saat ini, karena saya yakin percaya
tidak ada masalah bagi saya. Mungkin nanti Tuhan akan mengganti, ternyata tidak lama kemudian digantikan juga. Haleluya. Dia mendapatkan yang lebih baik dan dia mau mendengarkan ajaran saya. Dia lebih baik, lebih cerdas, walaupun mereka agak lebih polos ya Pak ya. Yang kemarin lah polos dia. Saya menikah 2020. Pak Kaci punya mahkota besar ini, Pak Kaci punya mahkota nih. Bisa memenangkan Ustadz ini. Luar biasa. Haleluya. Betul. Keraguan saya yang begitu lama itu, walaupun saya sudah mengerti, sudah yakin, tapi ada ragu dengan kitab-kitab saya itu, kayak kitab kuning yang saya pelajari itu. Selesainya itu diselesaikan oleh Pak Aceh itu, selesainya. Di channel ini saya dapatnya. Iya, puji Tuhan, Pak, luar biasa. Nah, setelah itu saya diberikanlah Alkitab mungkin sama rekan Bapak. Rekan Bapak ini saya pelajari setiap hari juga, kalau ada waktu senggang saya pelajari, saya mengajak berdoa bareng. Ternyata saya setelah mempelajari ini semua terbebas, Pak. Saya terbebas dari jeratan-jeratan yang sepertinya harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu. Udah banyak sekali doktrin lah. Saya bebas. Sekarang saya jadi orang yang merdeka saya. Jadi orang yang merdeka. Kemudian banyak juga yang menanyakan pada saat ini juga, bukan hanya yang senang dengan saya, tapi setelah saya mengajarkan ini ajaran Yesus ini, banyak sekali orang yang menjauhi saya. Saya tidak ambil pusing, mungkin nanti Tuhan akan mengganti lagi. Amin. Sekali Pak, malah, wah kamu ini iblis ini katanya. Ini ajaran iblis ini, ajaran kafir ini katanya. Ini kalau ajaran kafir sepertinya benar ini, tapi sebetulnya ini setan semua. Wah udah bikin sakit hati lah. Wah itu ajaran, itu kan sudah tahu katanya di Quran, Yahudi dan Nasrani itu harus diperangi. Kenapa kamu ajarkan ini? Wah, apalagi di sini Pak. Di sini tuh apa namanya ya? Di sini tuh lingkungan mungkin sangat agamis di sini. Iya. Karena di sebelah tembok saya ini pesantren besar ini, Pak. Bayangkan coba. Dan dulu saya gurunya di situ. Bagaimana dengan pertanyaan? Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, Pak. Tuhan Yesus ajaib. Walaupun saya setelah dengan kitab ini Pak, sehingga saya memahami bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dari mulai proses kurban agung, terus memahami bagaimana hutang dosa adalah maut di Roma 6 ayat 23, itu saya memahami semua. Karena kenapa Ismail itu meminta sejarah awalnya kan Ibrahim itu bermimpi dan untuk menyembelih Ismail, walaupun tidak dikatakan memang dalam Al-Quran Ismail tidak dikatakan. Awalnya memang menceritakan Ishak. Tapi karena doktrin saya percaya aja pada saat itu Ismail. Tapi setelah membaca surat kitab ini Pak, baca kitab ini saya sudah tidak percaya lagi doktrin-doktrin yang nggak karuan. Yang jelas saya berdasarkan ayat. Berdasarkan ayat, karena walau bagaimanapun akademis yang menentukan, karena ini bapak-bapak gereja mungkin ini yang bukan orang-orang sembarangan ini. Iya. Tulis di sini, sehingga saya harus mengimani, dan memang tidak ada kejanggalan, pengunci saya pada saat itu mengunci saya untuk tidak bisa kembali lagi ke yang lama. 3 ayat Pak, 3 ayat. Yahya 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Matius 11, Matius 11 ayat 28, 29, 30. Terus sama Lukas 2 ayat 11, mungkin itu yang saya pahami untuk mengunci saya. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 12 ayat 11. Ya, itu. Saya diberikan juga sama mereka bukunya, Pak. Ya. Nah, ini. Oh ya. Nah,
diberikan hadiah sama Bapak Mister itu, saya pelajari juga, walaupun belum sampai semua ini pelajari, makan waktu juga. Waduh, sekarang saya kan pada saat dinas dulu Pak, saya awal-awal memahami mengajarkan ke orang lain Isa Al-Masih. Pada saat saya dipanggil oleh kalau di Taurat itu Mahkamah Agama mungkin ya. Kalau di situ Bintal Pak. Bimbingan mental agama, saya dipanggil Pak. 3 hari saya disidang di situ. Kenapa kamu mengajarkan ini? Agama bukan Islam. Ini itu, dan saya ditahan selama 2 hari. Tapi saya tidak goyah. Sesuai Pak. Saya tidak mengajarkan yang lain Pak. Ini Quran. Tapi ini Quran ini Pak. Yang saya ajarkan ini Quran. Saya tidak mengajarkan yang lain. Untung saya punya backup itu Pak. Kalau tidak punya backup, saya mungkin tidak bisa keluar itu. Ada masalah di situ. Sampai saya diancam itu, sudah divonis di penjara kurang lebih mungkin 2 tahun ya. 2 tahun itu saya. Sudah divonis, saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana ya Tuhan. Dengan ini saya mengabarkan ini demi kamu, kok malah saya jadi bermasalah. Pertamanya saya di situ. Awalnya, tapi waduh puji Tuhan luar biasa. Ada mujizat itu Pak. Tiba-tiba ada bekas komandan saya melihat dan kemudian tersentuh hatinya dan dia langsung bantu. Tidak bisa ini. Anak ini diadili secara begini, tidak bisa. Harus dibuktikan dulu keadaannya. Harus dibuktikan dulu apa dia bercerita apa. Kalau dia bercerita kitab yang lain boleh katanya. Ini dia bercerita kitabnya. Apa yang salah dengan dia? Akhirnya saya pembelaan pimpinan itu Pak, langsung saya dibebaskan. Dan saya tidak mengalami hukuman yang mungkin, waduh, menurut saya sudah kacau mungkin di keluarga. Terus tambah lagi saya di penjara mungkin, waduh kacau ini saya bilang. Ya. Memang tidak mudah ya Pak. Tidak mudah meninggalkan Islam itu tidak mudah. Ya, tidak mudah Pak. Ya. Sangat tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar memang. Tapi apa keuntungan saya? Memang secara ekonomi saya sangat kurang sekarang. Sangat kurang. Untuk makan pun kadang ya namanya juga ya hidup lah. Tapi saya syukuri saja apa yang saya makan. Saya bersyukur sekali. Saya sudah mendapatkan ketenangan. Sudah mendapatkan pengertian yang bagus, mengerti jalan Tuhan. Oh ternyata maunya Tuhan tuh begini. Saya sudah mengerti, dan sampai sekarang pas saya menginjil di radio, kadang-kadang di jalan, kadang-kadang saya ketemu rekan, saya bahas budaya dulu, setelah budaya baru masuklah ke dalam pokok permasalahan. Kadang-kadang saya mengikuti alur ceritanya dia dulu, baru saya sedikit-sedikit gitu. Dan banyak juga jiwa-jiwa yang ikut kepada saya. Dan alhamdulillah nanti mungkin ya puji Tuhan, nanti tanggal 29 saya mengadakan kumpulan nanti Pak. Saya akan memberikan pencerahan kepada pengikut-pengikut yang saya ajarkan. Mungkin ada beberapa rekan, tidak banyak sih. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nanti akan kumpul semua. Semoga nanti tanggal 28 akan saya berikan penerangan sambil makan-makan Pak, santai. Oh, haleluya, haleluya. Ya. Nah, yang mungkin yang saya belum begitu paham itu, mungkin kalau proses kurban, memahami hutang dosa, terus dan sekarang mungkin kalau di radio saya itu banyak sudah membangun komunitas ini, kurang lebih sudah 200 orang mungkin pengikut saya Pak, dari berbagai macam kalangan. Kalau butuh pembekalan Pak, kami bersedia kok Pak untuk ini, untuk membekali supaya mereka ini dikuatkan dan mereka semakin diteguhkan dengan apa yang Bapak sampaikan gitu. Iya. Mudah-mudahan Pak, karena kalau saya menginjil, saya buka dulu pakaian dinas saya pakai pakaian biasa saja, menghampiri mereka. Saya dulunya yang
Mungkin waktu saya di Timur Timur ya, saya main tembak dulu itu. Pokoknya tidak ada yang lain yang di depan saya musuh ya saya tembak. Urusan belakangan, urusan orang lain mati ya itu bukan urusan saya. Yang jelas saya sesuai dengan perintah dulu seperti itu. Tapi sekarang saya harus memperbaiki diri dengan kasih. Saya harus memperbaiki diri dengan bagaimana Tuhan memaafkan saya kalau saya tidak memaafkan orang lain. Bagaimana Tuhan bisa memberikan saya rezeki kalau kita tidak bisa memberikan rezeki terhadap orang lain, walaupun cuma berupa ilmu, Pak. Kalau berupa harta mungkin saya tidak punya. Berupa apa saja yang saya bisa bantu. Saya lumayan banyak pengikut menurut saya ya, kalau menurut orang lain belum banyak ini. Tapi dengan keringat susah payah saya segitu udah lumayan, Pak. Udah lumayan. Luar biasa. Padahal itu yang saya berikan setiap ketemu orang, tapi hasilnya kadang-kadang nol. Aduh, sedih sekali saya pulang. Saya bercerita panjang lebar, akhirnya cuma dicaci, hadiahnya cuma dicaci, anjir. Ini gimana ini? Gak apa-apa, Pak. Itu di mata manusia kan memang kelihatannya tidak ada hasilnya, tapi di mata Tuhan apa yang Bapak bagikan itu sesuatu yang tidak ternilai, Pak. Karena yang Bapak bagikan itu kebenaran. Yang Bapak sampaikan itu adalah tentang berita tentang Tuhan. Jadi jangan kita dipengaruhi dengan hasil yang kita saksikan, tapi apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan, Pak Elia. Iya. Ada pernah saya menginjili salah satu orang, kemudian orang itu ya ilmunya sih tidak ustadz banget, cuma memang adalah sedikit ilmunya. Dia pada saat keluarkan Al-Quran, saya masih bisa layani kalau keluarkan Al-Quran, karena saya juga awalnya juga dari situ. Saya tahu proses kemana dia larinya. Begitu dia mengeluarkan yang saya tidak bisa layani itu, bukan dengan akademis, Pak. Kadang-kadang yang di seberang sana itu, yang di sebelah sini nih, sebelah rumah saya, itu pakai katanya, itu pakai kitab katanya, saya sudah bingung sendiri itu kadang-kadang. Kata ini, kata itu, katanya, wah ini. Kalau pakai Quran saya masih bisa jawab lah. Ada ya, tetapi kalau pakai katanya, kata ini, kata itu, wah ini kitab katanya membahayakan, kadang-kadang buntu juga saya ini. Ya memang begitu. Jadi banyak hal yang kita dapatkan apa yang kita jalani selama ini. Jadi kita lihat bahwa seseorang yang berjumpa Tuhan Yesus itu ada perubahan yang luar biasa. Kalau dulu Pak Elia Jupri bertindak secara manusiawi, tapi sekarang bertindak dengan kekuatan Tuhan, kasih yang keluar, ya. Jadi segala sesuatu itu dengan belas kasihan, dengan tujuan ingin menolong, menyelamatkan, merangkul, sekalipun hasilnya mungkin dicaci, mungkin dimaki, mungkin dihina, tapi tetap karena belas kasihan Tuhan keluar dari dalam hati kita. Berbeda kalau orang ketemu dengan Tuhan, ya. Kalau orang tidak ketemu dengan Tuhan, emosional yang keluar, sedikit-sedikit mau tumpahkan darah, ya itulah menunjukkan bahwa manusia itu dikuasai kuasa kegelapan. Jadi haus darah, jadi kepengen selalu tidak bisa terima, bawaannya emosional, sumbu pendek, gampang sekali menyala gitu. Kita bersyukur ya Pak Elia Jupri ini mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Silakan Pak, masih ada yang Bapak mau tambahkan? Luar biasa. Ya, saya menambahkan beberapa detik lagi mungkin. Saya menyatakan mungkin pernyataan saya pada kesaksian ini, saya benar-benar diberikan kuasa kehidupan. Dari mulai awal sudah diberikan bocoran ya, dari mulai pesantren dulu tahun 91, 92, waktu saya di pesantren udah didatangi, saya dikelilingi cahaya, mungkin itu penjamahan pertama, cuma karena saya belum mengerti pada saat itu. Kemudian 2002 saya mulai berpikir, kemudian jawabannya 2018 dan dikuatkan
tahun ini. Ya puji Ya. Tuhan, semua saya sama istri juga sama anak yang pertama ini sudah percaya. Oh, haleluya. Rekan-rekan yang lain yang ikut saya, semoga kita doakan imannya lebih kuat lagi. Tidak kadang karena sudah banyak sekali yang sudah ikut, Pak, kemudian dia malah keluar dan mencaci maki saya. Banyak sekali. Dan ini malah teman-teman dekat saya gitu. Aduh, saya sedih itu kadang-kadang. Aduh, kenapa orang itu saya berikan firman Tuhan malah bahasa-bahasa binatang kadang-kadang keluar gitu. Aduh, nggak habis pikir, tapi ya udahlah, sabar aja. Mungkin ini harga yang harus saya bayar ini, soal pun pedih hati saya itu, pedih. Iya. Memang mempertahankan. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, Pak. Jadi kalau mereka keluarkan kata-kata binatang, itu menunjukkan bahwa hati mereka memang kotor. Jadi belum ada Tuhan. Mereka tidak memiliki Tuhan, cuman di dalam kebodohan mereka bersuara tentang Tuhan. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang mereka ungkapkan itu bahasa-bahasa yang tidak ada Tuhannya. Jadi kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata hinaan, dengan menyebutkan kita dengan sebutan-sebutan binatang. Itulah, Pak, ciri-ciri orang-orang yang tidak bertuhan, tapi ngaku-ngaku bertuhan, karena mereka dibodohin setan, Pak. Ditipu sama setan, seolah-olah mereka bertuhan, padahal setan lah yang menggerakkan mereka gitu. Jadi sabar aja, Pak, bersukacita aja, karena apa yang Bapak sampaikan itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Seperti ini kita berbagi di YouTube ini ada ribuan Pak orang yang dijamah Tuhan, bahkan tidak sedikit ada ustadz-ustadz yang bertobat, termasuk salah satu ini Pak Helia Jupri gitu loh. Jadi tidak sia-sia Pak, apa yang kita taburkan. Memang kalau yang kena diikat sama setan, tetap aja mereka ini ngotot, tetap aja mereka istilahnya menyangga, membantah, mutar-mutar kayak di padang gurun, kayak kipas angin. Tapi tidak jarang Tuhan menjamah yang orang-orang yang istilahnya yang berkompeten di dalam agama, seperti ustadz. Nah, termasuk Bapak salah satu. Dan Bapak bisa memenangkan ratusan orang. Jadi dari sehari ke sehari ini banyak sekali orang yang dijamah Tuhan, yang dipindahkan dari gelap kepada terang. Ya begitu Pak. Silakan Pak kalau Bapak masih mau tambahkan sebelum kita masuk diskusi dengan teman-teman. Ya, penambahannya mungkin tidak banyak dari saya. Ya, itu kesaksian saya itu adalah saya nyatakan benar apa adanya. Saya tidak menambahi juga tidak mengurangi. Ini kesaksian yang sangat saya pertanggungjawabkan, dan ini benar adanya. Saya memang bisa dites lah. Kalau untuk mengaji lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran seperti Nanang Qasim Muammar, saya bisa. Iya. Itu apa? Iya Pak. Dari kita kalau belajar ini ngaku-ngaku katanya boleh dites. Boleh dites. Ya. Seperti seperti Yohanes 1 pasal 1 ya. Ilwadi kanal kalimatu wa kana kalimatu indallah wa kana kalimatullah. Itu bukan Quran itu Injil. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 itu. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah Pak artinya. Sebetulnya kalau mau jujur ya Pak, teman-teman yang suka ngetes itu, mereka tuh kalau dibilang istilahnya logikanya jalan, dari cara orang bicara saja itu tidak bisa dibantah kalau orang itu karang-karang bohong-bohong. Dari raut wajah saja kelihatan, gerakan mulut saja kelihatan. Gerakan wajah, gerakan muka, gerakan mata itu kan kita bisa perhatikan orang ini berbohong apa enggak. Apalagi ada yang namanya ilmu psikolog. Itu sangat terlihat, Pak. Pertama masuk itu Pak, saya dikiranya disetel sama Pak Kace. Duh, kenal aja enggak sih? Dikiranya disetel katanya Pak. Duh, ada-ada aja saya bilang.
itu ada aja gitu, tapi ya udah Ya. biarkanlah. Biar Ya biarkan Tuhan yang aja Pak. Memang mereka itu ini istilahnya pakai ilmu pakai konsep maling teriak maling Pak. Jadi biasa ada mereka yang melakukan kesalahan, tapi mereka teriakin orang lain yang maling gitu. Sama dengan ahli-ahli Taurat kan, waktu berjumpa Tuhan Yesus, mereka yang setan, mereka bilang Tuhan Yesus dikuasai setan. Jadi memang iblis punya cara menyerang itu dari dulu sama aja gitu loh, tidak berubah. Iblis itu menyuarakan kebohongan dan disampaikan berulang-ulang supaya apa? Supaya orang menjadi percaya dengan apa yang disampaikan dengan berita kebohongan itu. Nah, kita jangan terpengaruh, Pak. Biarin aja mereka mau bersuara sampai urat leher mereka putus juga, biarin aja. Yang penting kita merasakan kasih Tuhan dan kita terus bersuara supaya apa? Bukan untuk orang Kristen bertambah banyak, tidak. Supaya sebanyak mungkin orang yang mengalami kasih Tuhan, yang diselamatkan pulang ke surga. Kita tidak ingin selamat sendiri, kita ingin supaya semua manusia selamat. Gitu. Begitu Pak Helia Jupri ya. Terima kasih Pak atas kesaksiannya, luar biasa ya. Kita nggak menyangka ada beberapa ustadz yang dijamah Tuhan lewat YouTube ini, sehingga mereka dengan tegas meninggalkan keimanan mereka, meninggalkan agamanya. Cuman memang sebagian besar mereka memilih untuk tidak mau tampil karena memang konsekuensinya seperti yang Bapak tahu sendiri, meninggalkan Islam ini kan tidak mudah, Pak. Waduh. Gitu. Sangat tidak mudah. Karena konsepnya kondisinya taruhannya itu nyawa. Dipanggil itu juga harga yang iya. Dipanggil sambil mau di penjara apa segala macam. Aduh. Ini keluarga juga ditinggalkan. Anak-anak juga ditinggalkan. Aduh. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Saya memang ikhlas lah dalam hal ini, ikhlas ya. Karena saya iya benar Pak. Iya. Puji Tuhan ya. Tapi Bapak percaya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, nanti anak-anak Bapak pun juga bisa dijamah Tuhan ya.